Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Bobby Herian. Kali ini saya ingin mengomentari sebuah video dari Armando yang berjudul Denny Siregar diteror. Cuman satu kata, lawan. Kita langsung tonton videonya dan habis itu akan kita komentari. Video ini hanya untuk mereka yang punya logika. Bagi yang tidak punya logika, skip aja. Denny Siregar diteror kaum radikal pejuang khilafah syariah negara Islam. Dia diancam akan dilaporkan ke polisi. Oke, gini guys. Sebelum kita lanjut ya, saya pengen Anda mengerti dulu. Ya. Beda antara khilafah dan teroris. Ya, khilafah dengan teroris dan radikal. Jadi gini, sering orang-orang yang perjuangan khilafah itu dilabeli dengan radikal, teroris, intoleran, ya kan, anti Pancasila, anti NKRI. Nah, sekarang coba kita breakdown dulu guys. Khilafah itu kita harus ambil contoh, ya kan. Contoh khilafah itu adalah yang terbaik tentu khilafah di zaman Rasulullah. Rasulullah itu adalah memimpin negeri ya yang berdasarkan full syariat Islam yang penuh gitu ya, yang dinamakan khilafah. Jadi khilafah sudah ada sejak zaman Rasulullah gitu. Rasulullah itu khilafah itu adalah suatu sistem pemerintahan gitu kan. Khilafah itu suatu negeri yang dipimpin dengan sistem syariat Islam ya kan. Itu khilafah, dan Rasulullah itu sudah menekan sistem khilafah di negeri yang dipimpinnya, yaitu Mekah dan di daerah kekuasaannya. Lalu sambung dengan para sahabat kan, para sahabat, lalu terus sampai ke terakhir itu adalah kekhalifahan Turki Utsmani. Jadi khilafah itu semuanya. Nah, sekarang kita coba kita breakdown sejarah. Ada nggak mereka itu ketika mendirikan sistem khilafah itu mereka disebut radikal, teroris? Oke lah, kita buang dulu anti Pancasila, anti NKRI-nya. Itu lain soal. Kita fokus pada kata radikal, teroris, intoleran. Pernah nggak Rasulullah dan para sahabat serta kekhalifahan Turki Utsmani itu dilabeli dengan kata-kata itu? Radikal, teroris, intoleran? Nggak pernah, kecuali oleh musuh-musuh Islam, ya kan? Nah, kita mengetahui kekhalifahan ya Rasulullah, para sahabat dan sampai ke Turki Utsmani ya, itu jauh dari kata-kata radikal, kata-kata intoleran, kata-kata teroris. Karena di zaman itu terciptalah kan Islam membawa misi rahmatan lil alamin, sehingga terciptalah rahmah bagi seluruh alam, gitu kan? Dalam hal ini alam yang dimaksud waktu itu adalah alam yang dipimpin oleh kekhalifahan itu, karena kan tentu sistemnya hanya mencakup itu saja, nggak sampai ke luar kekhalifahan, sehingga tercipta kedamaian. Islam itu sendiri kan peace, artinya damai. Jadi dalam mana-mana sejarah kekhalifahan tidak ada yang terbesit dengan kita untuk menyebut atau mereka yang berideologi khilafah itu dengan kata-kata radikal, teroris, intoleran. Jadi sama sekali beda, gitu kan? Jauh sekali dari kata-kata ya, itu guys. Nah, sekarang kita fokus ke kata radikal dan intoleran serta teroris. Nah, kalau Anda fokus pada kata ini, apa yang terbayang oleh Anda? Apakah khilafah? Apakah Rasulullah, para sahabat, atau kekhalifahan terus sampai ke Turki Utsmani? Tidak. Yang kita ingat adalah Benton Taran yang membantai umat Islam yang lagi sholat Jumat di New Zealand, ya kan? Apa yang lagi? Teroris, penjajahan waktu Perang Dunia Pertama dan Kedua, ya, penjajahan Indonesia oleh Belanda dan Portugis serta Jepang. Mereka melakukan teror pada rakyat Indonesia, sehingga rakyat Indonesia ketakutan, ya, sehingga mereka itu terjajah karena mereka takut bisa melawan, gitu kan. Ada yang melawan itu dibunuh, disiksa, itu namanya teror, gitu. Sehingga Indonesia takluk kepada penjajah. Nah, lalu apalagi teror yang lain? Bom Bali, bom yang lainnya, kan, bom ya, pelaku bom bunuh diri itu teror. Kita setuju, sepakat dengan itu.
Itu teror sebenarnya. Nah, lalu kalau Anda menuju ISIS, yes, ISIS juga iya. Ya, ISIS juga iya. Tapi dalam khusus kasus ISIS, menyamakan ISIS dengan Islam itu salah besar. Ya, menyamakan ISIS dengan Islam itu salah besar. Dan memang banyak, saya akui, banyak umat Islam yang tertipu di awalnya. Karena memang informasi itu kan tentu ada informasi yang mereka terima salah, ada yang benar. Orang-orang yang yang menerima informasi yang benar, mereka kan dari awal sadar kalau ISIS bukan Islam, bukan memperjuangkan khilafah, bukan memperjuangkan, meskipun teknologinya khilafah, tapi mereka sangat jauh dari nilai Islam. Karena kalau kita menyebut khilafah, sistem pemerintahan khilafah, kita menyebut tentang syariah, tentu kita harus kembali ke Quran dan hadis. Kita harus lihat benar nggak sistem mereka terapkan ini adalah sistem yang berdasarkan syariat. Dan faktanya tidak. ISIS kita tidak melihat ada hal itu di situ, bahkan bertentangan dengan syariat Islam itu sendiri. Nah, jadi bukan mesti dia membawa tagline khilafah lalu dia itu memperjuangkan syariat Islam, tidak. Kalau aksi yang bertentangan dengan syariat Islam, kita harus tolak. Itu bukan perjuangan khilafah, tapi perjuangan dalam kesatan, perjuangan yang tidak diridhoi Allah, itu perjuangan yang bertentangan dengan syariat Islam gitu. Karena mereka sudah melakukan teror sebenarnya. Ingat, teror itu sudah terjadi ya. Mereka sudah melakukan teror. Kita gini loh, kalau nuduh orang itu ya, tengok aksinya tuh udah melakukan itu apa belum. Ketika Anda lebih dari seorang tukang radikal, teroris, mereka sudah harus melakukan itu. Ya, nggak bisa kalau misalnya mereka hanya merencanakan untuk menerapkan khilafah gitu kan, atau menerapkan syariat Islam. Itu nggak bisa mereka tuduh mereka melakukan teror dan radikal, karena bukan itu radikal dan teroris itu sebenarnya, bukan khilafahnya itu, tapi aksi-aksi yang menimbulkan teror, ya, menimbulkan yang suatu hal yang di luar syariat. Ya, radikal itu adalah orang yang tidak mematuhi syariat, itu radikal. Orang yang tidak radikal sebenarnya dia mengikuti syariat. Kalau kita konteks agama ya, karena radikal adalah orang-orang yang melawan perintah Allah SWT. Allah perintahkan Anda untuk tidak berzina, Anda berzina, berarti Anda radikal. Kalau kita bicara kacamata agama, Allah perintahkan Anda tidak riba, tapi Anda riba, itu radikal pada Allah SWT, gitu kan? Anda radikal kepada Allah SWT. Allah melawan perintah Allah SWT. Sama kayak misalnya Anda punya orang tua, ya kan? Anda punya orang tua, punya ibu mintakan Anda jangan kamu mencuri, jangan kamu pulang malam, lalu Anda langgar perintah orang tua, berarti Anda radikal. Ada radikal kepada orang tua. Jadi ada radikal kepada orang tua, ada radikal kepada Allah SWT, ya kan? Nah, itu kalau kita lihat term radikal. Kalau perbuatannya itu tidak mencerminkan syariat Islam, kan? Berarti dia radikal pada Allah SWT. Kan? Ini radikal itu guys, yang paling tinggi itulah bukan radikal pada manusia, tapi pada Allah SWT. Itu radikal paling tinggi. Karena Anda itu kalau radikal pada manusia masih equal, sama-sama manusia. Tapi kalau radikal pada Allah luar biasa. Misal gini, orang tua saya, ibu saya meminta saya untuk nak kamu mencuri ya, kamu mencuri. Kita pokoknya ibu nggak mau tahu kamu harus mencuri. Ibu mau beli perhiasan nih, kamu harus mencuri. Kalau nggak nanti kamu kena ibu marahin kamu. Tapi kita ingat, ini perintah ibu ini bertentangan dengan Allah SWT. Berarti kita ada dua pilihan. Kalau kita ikuti ibu kita, berarti kita radikal pada Allah. Kalau kita nggak ikuti ibu kita radikal pada ibu kita. Nah, ada pilih mana? Kalau saya memilih tidak melaksanakan perintah ibu saya, daripada bila saya dicap radikal oleh ibu saya, yang penting saya tidak radikal pada Allah SWT. Karena saya dengan ibu saya itu ya sama-sama ciptaan, meskipun dia ibu kita, tapi ada yang lebih besar ibu saya itu Allah SWT, kan? Jadi kalau Allah melarang mencuri, ya saya nggak boleh melawan perintah Allah. Saya akan katakan kepada ibu, oke bu, kalau saya tidak menuruti perintah ibu, berarti saya radikal sama ibu. Tapi bu, ketahuilah bu, Allah melarang kita untuk mencuri. Kalau saya ikuti perintah ibu, berarti saya radikal kepada Allah SWT. Nah maaf bu, saya tidak bisa mematuhi perintah ibu. Lalu ibunya mencap dia radikal, ya silakan. Daripada radikal pada Allah SWT. Kecuali kalau beda kasusnya, ibu kita nyuruh kita untuk ke warung beli gula gitu kan. Nah, ini Allah juga memerintahkan untuk patuh pada ibu selama dia tidak melanggar syariat. Lalu kita ikuti, ya kan? Justru kalau kita lawan ibu kita, nggak mampu saya beli gula, ya kan? Ibu suruh yang lain aja. Itu berarti kita radikal pada ibu kita,
plus radikal pada Allah SWT. Nah, jadi ada apa maksudnya ya? Jadi ada pilihan, ada apakah Anda radikal kepada Allah atau kepada manusia, ya kan? Atau Anda radikal pada dua-duanya. Jadi gak mesti semua kasus itu adalah kita tuh semua kasus itu kita tuh radikal kepada manusia dan Allah sekaligus. Enggak. Ada kita tuh justru memilih apa kita radikal pada Allah, apa radikal pada manusia. Dalam hal khilafah, dalam hal penerapan syariat Islam, kalau kita tolak syariat Islam, berarti kita radikal pada Allah SWT. Yang menurunkan syariat Islam, turunan syariat Islam itu adalah Allah SWT. Ya. Yang menolak syariat Islam adalah manusia. Ada manusia di sana ya. Mereka bisa berbentuk orang, bisa berbentuk organisasi, bisa berbentuk partai, bisa berbentuk kelompok, bisa berbentuk pemerintahan yang mereka ini menolak prinsip-prinsip syariat Islam. Ya. Yang itu tentu yang yang paling jelas adalah ketika mereka menolak khilafah. Karena khilafah itu muatannya adalah syariat Islam. Itu poinnya. Syariat Islam yang total diterapkan dalam suatu negara, ya kan? Baik itu dalam segi ekonomi, ya kan, segi politik, pemerintahan, segi kehidupan, segi muamalah dan sebagainya macam ya. Nah, kalau saya disuruh memilih, daripada saya radikal pada Allah SWT, lebih baik saya dicap radikal oleh sama manusia, ya kan? Itu kalau saya boleh milih, ya kan? Karena kalau Anda menentang khilafah, berarti Anda menentang syariat Allah, berarti Anda radikal pada Allah. Maka kita hati-hati di sini, ya. Jadi kita harus mengerti apa itu khilafah, apa itu syariat. Nah, jadi guys. Jadi khilafah itu tuh apakah cocok diterapkan dengan kata radikal? Ya, saya setuju. Radikal dalam artian apa? Radikal kepada manusia. Manusia siapa manusianya? Yang menolak syariat Islam, yang menolak perintah dan larangan Allah SWT. Kan? Saya setuju ketika khilafah dikatakan radikal. Tapi radikalnya yang bagaimana dulu gitu? Di sini ada pilihan. Apakah Anda radikal pada Allah, apakah pada manusia? Betul kan? Karena manusia menolak khilafah, berarti dia menolak syariat Islam, penerapan syariat Islam, berarti dia menolak Allah SWT. Ya. Dia mengaku mungkin, ya aku sholat kok, aku menyembah Allah kok. Allah bukan hanya memintakan dia untuk menyembah dia dalam hal hanya perkara-perkara sholat, perkara-perkara zakat dan lainnya, tapi juga Allah perintahkan kita untuk sempurna menerapkan Islam dalam kehidupan, karena Islam adalah agama sempurna. Kesempurnaan Islam itu tidak hanya berlaku kepada sholatnya, zakatnya, tapi juga dalam segala aspek kehidupan, termasuk politik dan pemerintahan. Bagaimana Rasulullah memimpin Mekah saat itu, ya kan? Bagaimana para sahabat memimpin wilayah kekuasaan Islam saat itu? Gimana para kekhalifahan Turki Utsmani sampai sebelumnya itu memerintahkan negeri kaum muslimin dengan penerapan syariat Islam. Jadi kalau Anda mengerti ini, maka Anda akan tahu ya, maksud mereka radikalnya adalah Anda radikal kepada mereka, kepada semua manusia. Jadi Anda tinggal pilih, Anda radikal pada Allah apa radikal pada manusia. Lalu teroris. Sekarang kita bahas teroris. Radikal udah kan, udah selesai babnya. Sekarang kita bahas tentang teroris. Apa itu teroris? Teroris adalah orang yang melakukan teror. Sama seperti pianis, orang yang main piano, ya kan? Sama kayak masinis, orang yang yang mengendalikan kereta api. Teroris adalah orangnya, orang melakukan teror. Nah, orang melakukan teror berarti dia apa itu teror? Teror adalah perbuatan menakut-nakuti orang. Perbuatan menakut-nakuti orang ya, baik dengan tindakan maupun dengan kata-kata. Ingat guys, teror itu bukan hanya tindakan ya, juga dengan kata-kata. Ingat. Coba Anda tetap baik kata saya, teror bukan hanya berupa tindakan, tapi juga kata-kata. Nah, kalau bentuk teror dan tindakan Anda ngerti lah. Ya. Itu seperti bentontaran, menembaki orang tidak bersalah yang ketika lagi sholat Jumat, itu dalam tindakan. Atau misalnya bentuk penjajahan, itu tindakan. Atau misalnya teror lain yang dalam bentuk bom bunuh diri, itu tindakan. Dan itu dilarang oleh syariat semuanya. Dalam hal ini tentu syariat Islam. Itu dilarang semuanya. Nah, ada teror, bentar, kita lihat dulu. Ada nggak
khilafah itu melakukan terorisme itu, yang tadi itu nggak ada. Anda tidak akan menemukan pejuang khilafah atau TNI itu yang terlibat dalam hal-hal teror, bom bunuh diri atau pentuntaran, hal pentuntaran atau penjajahan, tidak akan ditemukan gitu. Yang ada adalah apa? Dugaan, fitnahan. Mereka tidak melakukan itu, ya, disangka nanti akan melakukan itu. Ingat ya, ini dalam hal mereka disangka akan melakukan itu. Padahal kita lihat kekhalifahan yang sebenarnya itu tidak ada melakukan itu. Ini mereka menyamakan mereka ini dengan ISIS. Kalau ISIS terbukti dia sudah melakukan itu. Jadi sekarang khilafahnya ada dua arahnya. Apakah khilafah yang benar, yang seperti Rasulullah dan para sahabat dan kekhalifahan Turki Utsmani sebelumnya itu melakukan, atau kekhalifahan yang pura-pura, kekhalifahan yang palsu, yang orang-orang yang kelompok yang berkedok kepada kata khilafah, tapi mereka sebenarnya bukan anti khilafah gitu guys. Yang mereka lakukan itu bukannya menerapkan syariat Islam seperti kekhalifahan seharusnya, tapi mereka menerapkan sistem yang anti syariat Islam, yang dilarang oleh syariat, seperti ISIS, melakukan pembunuhan, melakukan teror gitu kan. Jadi kalau Anda katakan pejuang khilafah Indonesia teroris, berarti Anda menyamakan mereka dengan ISIS. Ini salah besar ya. Kalau gini guys, ISIS sudah melakukan gitu. Kita akui ISIS salah gitu. Tapi ada khilafah lain, khilafah yang real, khilafah asli, khilafah yang betul-betul menerapkan prinsip-prinsip Islam dalamnya, syariat Islam dalamnya. Ini sama kayak saya katakan misalnya gini. Ya. Ada satu kelompok Islam, ada dua kelompok lah. Yang satu tuh kelompok Islam yang kita tahu yang menerapkan syariat Islam. Yang dia misalnya betul-betul kelompok ini betul-betul tidak melakukan atau ustadz lah gampangnya kan. Ustadz yang dia tidak pernah berzina gitu kan, tidak pernah maksiat. Nah, lalu ada ustadz lain yang dia tuh bermaksiat, misalnya dia mencabuli santri misalnya, ya kan. Nah, lalu kan berarti kan ada yang ustadz yang beneran, ada ustadz palsu, gitu kan. Dalam arti ustadz palsu ini adalah atau umat Islam palsu, guru palsu, atau kiai palsu, ulama palsu, yang seharusnya dia tuh menerapkan prinsip Islam, dia malah bertentangan dengan Islam. Ada yang asli. Nah, jadi kalau Anda ketika ada orang mengatakan pejuang khilafah, kalau Anda mau Anda mau arahkan mereka akan berujung pada kekhalifahan ala Rasulullah atau kekhalifahan ala ISIS, kan gitu tipenya. Kan? Nah, ini Anda harus lihat ADART-nya, Anda harus lihat apakah ada mereka melakukan mengatakan atau kan ini kan kalau kena menuduh ya, misalnya gini gampang gitu deh. Saya buat misalnya suatu organisasi misalnya memperjuangkan tentang khilafah tadi lah, ya kan. Anggaplah saya pendiri HTI. Nah, Anda harus, kalau Anda menuduh saya, kalau Anda memang benar kelemahan tentang saya, misalnya Anda tuduh saya ini kalau Anda menyamakan saya adalah ISIS misalnya, gitu kan, atau nanti akan jadi ISIS, Anda harus lihat ADRT saya. Pernah nggak saya Anda harus kulik dokumen saya, dokumen partai, ada dokumen kelompok organisasi. Ada nggak di ADRT saya atau yang saya ajarkan itu misalnya seperti yang ISIS ajarkan? Ada nggak? Misalnya pertama, membunuh orang yang tidak seiman, membunuh orang-orang yang dianggap kafir, membunuh orang-orang yang bid'ah. Ada nggak seperti itu? Yang hal yang keluar dari syariat, gitu kan? Nah, kalau tidak ada dan Anda menuduh saya teroris, ya kan? Berarti Anda telah memfitnah saya, telah sudah menuduh saya. Atau misalnya saya belum melakukan yang ISIS lakukan, ya kan? Betul, Anda katakan saya teroris, ini lebih salah lagi gitu. Berarti Anda jelas-jelas memfitnah dan menuduh saya. Nah, kalau para pejuang khilafah hati itu melakukan ISIS lakukan guys, atau minimal di ADRT mereka ada atau ajaran mereka ada yang bertentangan dengan syariat Islam, ya kan, melakukan ngajakan teror, gitu kan. Wah, itu berarti memang mereka minimal ada indikasi arah ke sana, akan menuju ISIS nantinya. Tapi kalau tidak ada, berarti Anda cuma sekedar menuduh, memfitnah, gitu.
Karena mereka sesungguhnya mereka perjuangan adalah mereka pengen penerapan syariat Islam yang seperti zaman Rasulullah, seperti zaman para sahabat, seperti ke zaman kekhalifahan, di mana Islam diterapkan secara total. Sehingga kita tidak radikal kepada Allah SWT, ya kan? Maka saya katakan kita boleh dan bahkan wajib radikal pada sama manusia, ya, daripada kita radikal pada Allah, gitu. Karena kalau radikal sama manusia, ada paling risikonya yang terima mungkin diteror, di penjara, kayak Buya Hamka misalnya. Beliau kan dianggap radikal oleh Belanda, ya kan? Di mata Allah dia tidak radikal, di mata manusia dia radikal. Nah, dia menerima konsekuensi itu, dicap radikal, lalu dia dipenjara, gitu kan, dihukum, disiksa. Tapi di mata Allah dia tidak radikal, justru dia dicintai Allah SWT, gitu kan. Jadi kalau Anda radikal pada manusia, konsekuensinya itu dipenjara, diteror, disiksa. Kalau Anda radikal pada Allah, lebih besar lagi terornya, ya kan? Allah punya neraka loh. Ingat, Allah punya neraka. Bahkan di dunia pun Allah punya azab untuk Anda. Bahwa itu hak prerogatif Allah, mau diazab Anda di dunia maupun di akhirat. Anda bayangkan, hukuman apa yang melebihi hukuman neraka? Nggak ada, guys. Atau azab Allah di dunia nggak ada, kan? Kalau Anda bandingkan antara neraka dengan azab Allah di dunia, Allah bisa ngazab macam-macam loh, guys, dengan penyakit tumor ganas misalnya, dengan kanker luar biasa, penyakit mematikan, ya kan, wabah, bukan hanya menimpa Anda loh, tapi bisa juga menimpa suatu negeri. Ketika negeri itu ada kezaliman, kemaksiatan, mereka diam, gitu kan, bahkan mereka mendukung. Allah bisa juga menimpakan azab bukan hanya pada Anda, tapi juga kepada penduduk seluruh negeri, gitu, guys. Azabnya tentu beda bagi orang beriman dan beramal soleh. Bagi mereka itu ujian. Bagi yang radikal kepada Allah, itulah azab bagi mereka. Itu belum lagi di akhir nanti. Nah, coba Anda ini gini, guys, radikal kepada Allah, Anda akan disuguhi neraka kelak. Belum lagi azab di dunia, yang tentu melebihi dari sekedar di penjara, disiksa di dunia, disiksa oleh orang-orang yang yang memintakan Anda untuk radikal pada Allah kalau Anda tidak mengikutinya, gitu kan. Nah, jadi Anda mau pilih mana, gitu kan? Nah, jadi guys, jangan anggap enteng ini. Azab Allah itu lebih pedih daripada azab manusia. Kalau azab Allah, Anda nggak bisa untuk balas, ya kan? Allah ngazab Anda bisa untuk balas, karena dialah pemilik alam semesta. Apa ketika Allah ngazab Anda di dunia pun akhirat Anda protes, Allah untuk balas kepada siapa? Siapa ada untuk balas? Ada untuk balas kepada presiden, kepada siapa? Kepada politikus, kepada siapa lagi? Nggak bisa. Mereka nggak mungkin berhadapan dengan Allah. Sehingga azab Allah itu pasti dan tidak ada yang bisa menggantikannya. Anda nggak bisa menuntut ganti rugi. Tapi kalau manusia yang mengazab Anda, ya, menzalimi Anda, ya, Anda punya pembela namanya Allah SWT, ya kan? Ada sesuatu yang lebih besar pada mereka yang akan mengganti kerugian yang Anda alami, ya kan? Allah mengganti kerugian itu dengan surga kelak, dan mereka akan mendapat balasan simpel dari Allah dengan azab baik dunia maupun akhirat. Jadi keuntungan untuk radikal kepada manusia dalam hal ini, ketika manusia itu memaksa Anda untuk radikal pada Allah, itu keuntungannya ada di situ. Kerugiannya ada, tapi kerugian itu akan diganti dengan keuntungan yang melipat ganda. Anda mendapatkan balasan atas perbuatan mereka, Anda juga mendapatkan balasan atas kesabaran Anda, atas kesabaran dari ujian yang Anda terima dengan surganya Allah kelak, dengan nikmat yang Anda terima, gitu. Nah, kalau Anda radikal pada Allah, ya kan, Anda mungkin di dunia ini tidak diazab atau tidak dizalimi mereka, manusia yang menyuruh Anda untuk menyuruh Anda untuk radikal pada Allah. Tapi Anda akan mendapatkan azab Allah di dunia maupun di akhirat. Dan Anda tidak bisa meminta ganti rugi itu kepada manusia tadi, karena dia posisinya lebih rendah daripada Allah SWT. Nah, bisa mungkin katakan kepada misalnya Armando, kamu kan telah menyuruh saya untuk meninggalkan khilafah, untuk meninggalkan prinsip syariat Islam. Berarti kamu mintakan saya untuk radikal pada Allah. Nah, sekarang nih saya mungkin bisa jadi saya diazab oleh Allah di dunia, apalagi di akhirat. Itu satu kepastian, gitu kan?
Apakah Anda mau bertanggung jawab, Adi Armando? Apakah Anda mau nanti menggantikan azab saya di neraka oleh Allah tadi dengan Anda memberikan surga bagi saya? Nggak bisa. Armando bukan apa-apa dibanding Allah gitu. Jadi Armando nggak bisa memberikan Anda apa-apa gitu. Jadi Anda mau mau senang sekarang tapi nanti ujung-ujungnya menderita, dan itu panjang waktunya loh guys, dan siksa yang sangat pedih yang tidak ada bandingan dengan siksa dunia. Atau Anda mau sekarang ya, Anda dizolimi ya, Anda disiksa ya, tapi Anda selamat di akhirat. Allah akan ganti dengan siksa-siksa dengan surganya Allah. Dan Allah akan hukum mereka yang menyiksa Anda di dunia dan zolimi Anda di dunia dengan azab yang bisa jadi Allah timpakan di dunia, dan pasti akan Allah timpakan di akhirat. Jadi guys, sekali lagi ya, khilafah itu berhubungan dengan syariat Islam. Ketika syariat Islam tegak di negeri ini, ya, itu berarti negeri ini sudah berada dalam sistem pemerintahan khilafah, ya kan? Seperti kekhalifahan Turki Utsmani dan sebelumnya sampai ke Nabi Muhammad, mereka itu total melakukan syariat Islam. Itu berarti, jadi ini khilafah itu bukan hanya ngomong tentang khilafah, tapi ngomong juga tentang syariat Islam, guys. Alamat dan data pribadi keluarganya dibeberkan kepada publik. Kalau terus terang ya, saya nggak ngerti tujuannya apa. Gini. Saya juga nggak, saya juga belum lihat kronologinya. Tapi gini guys, di situ kan ada nama, ada di Siregar ini kan ada Zulfikar, Denny Zulfikar Siregar. Nah, Zulfikar ini itu kalau diartikan guys, saya lupa artinya, tapi itu hubungan dengan Arab gitu. Jadi ini saya nggak tahu nama Denny Denny Siregar yang Zulfikar ini dapat dari mana gitu. Tapi itu artinya berhubungan ke Arab gitu guys. Saya nggak sempat saya lupa lah, intinya saya lupa. Saya pernah melihat itu ya di media sosial beberapa saat lalu. Jadi ada kata Zulfikar ya. Jadi guys, jadi gini, jadi ketika dia atau ada mana dia nuduh orang sebelah itu pada gurun, dalam artian orang-orang yang berkiblat pada Arab gitu kan, mereka pengen kita ini berkiblat pada Nusantara gitu. Masa sih Islam kata mereka, masa sih Islam tuh intinya mereka pengen kita Islam tuh berkiblat pada Nusantara. Kita kan nggak mau. Islam ini kan kiblatnya Arab, bukan? Dan dalam artian Arab ini adalah kita pengen menyatu Rasulullah gitu. Nggak masalah kalau Anda misalnya juga ke Nusantara juga masalah. Tapi kalau dilanggar kita nggak boleh. Budaya melanggar syariat. Ada budaya nggak melanggar syariat, ada budaya melanggar syariat. Kedua, kita pun dipaksa untuk berkiblat. Ingat ya, kita dipaksa berkiblat ke Nusantara. Ini kan udah pemaksaan tibanya. Kalau Anda nggak mau, Anda nggak setuju, Anda dilabeli dengan kala gurun. Kan orang belum milih nih guys ya. Saya mau pakai budaya Arab atau Indonesia. Kan orang belum milih gitu. Karena ini punya agama namanya Islam. Mereka adalah seorang Muslim. Dan Muslim itu tentu kiblatnya Arab. Soalnya nggak ada Arab gitu. Anda boleh milih. Yang boleh kan nggak boleh kan memaksa. Anda harus berpakaian ala Arab. Anda harus mengikuti Rasulullah. Kan nggak boleh memaksa. Ada pilihan di situ. Nah, mereka tidak pernah memaksa itu, ya kan? Tapi ada orang yang memaksa dengan melabeli orang-orang nggak mau ikut mereka dengan teror-teror. Ingat guys, teror itu bukan hanya perbuatan tapi juga kata-kata. Mereka meneror orang ini dengan kata-kata kata gurun, meneror orang ini dengan label-label. Ini penetapan atau pelekatan label pada seorang itu bentuk teror yang dalam bentuk lisan. Contoh, ada anak kecil kemarin kan, jadi saya kan melakukan itu. Ya makanya dituntut oleh banyak dituntut oleh umat Islam, terutama pondok pesantren yang santrinya dituduh nanti akan menjadi teroris kelak gitu. Karena mereka kan itu santri diajarin menghafal Quran, lalu dituduh dengan Siregar dengan anak-anaknya adalah calon teroris. Ini kan keji sekali guys. Nah, karena kalau Anda bayangkan teroris, Anda akan teringat bentontaran, Anda akan teringat ISIS, Anda akan teringat pelaku bunuh diri. Bentar, ini anak-anak guys, yang mereka lakukan apa? Apakah mereka jadikan untuk bunuh orang-orang di musola, di masjid lagi sholat Jumat? Apakah mereka jadikan untuk bom gereja? Apakah mereka jadikan untuk bunuh orang-orang kafir? Kan tidak.
Apa mereka diajarkan di pondok pesantren? Menghafal Quran. Jadi kalau mereka tidak dijadikan seperti pelaku ISIS, perilaku bentontaran, perilaku penjajah, perilaku apa lagi itu, terus lainnya, bunuh diri, ini pindahan tuduhan kalau dikatakan mereka nanti akan jadi calon teroris. Nah, teroris itu guys, bukan khilafah ala Rasulullah sampai ke Turki Semani, bukan. Nah, itu bentuk teror yang lain selain dengan perbuatan, ya. Itu kan perbuatan tadi kita akui, bom bunuh diri, penembakan di New Zealand gitu kan. Penjajahan itu kan perbuatan. Ada berupa dengan kata-kata lisan, dengan mengatakan orang lain itu melabeli mereka dengan radikal, intoleran, anti Pancasila, anti NKRI, kada gurun, agar yang lain itu yang lain itu mereka ditaruh dengan label-label gitu guys. Misal gini, contoh, saya punya anak nih, anak perempuan nih, anak gadis. Anak perempuan saya ini nggak pernah dia melakukan hal-hal yang memelakukan keluarga. Dalam artian dia nggak pernah menjual dirinya gitu kan. Dia nggak pernah ke klub malam, bahkan nggak pernah pacaran bahkan gitu kan. Anak perempuan saya betul-betul saya jaga. Saya betul-betul jaga akhlaknya. Dia menutup aurat, dia bahkan setiap perbolehkan dia untuk berduaan yang bukan muhrim ya. Tiba-tiba ada orang melabeli saya pelacur ya. Kan, atau maaf ya, saya pakai kata-kata mungkin anggap ya, atau lonte misalnya, maaf ya, ini kata agak kasar sedikit, atau PSK misalnya. Nah, itu teror nggak bagi anak saya? Dia teror. Sehingga anak saya akan ketika anak saya keluar rumah ada perasaan tidak nyaman. Coba tetangga kami lihat, wih, itu ada pelacur. Anaknya Pak Bobi adalah pelacur. Ada orang-orang, tentu ada orang yang termakan itu. Karena ini kan terus-menerus sampaikan. Ya, stigma mereka ini kan terus-menerus sampaikan. Setiap hari, setiap saat. Mereka selalu melabeli orang lain itu dengan, dan juga bukan cuma melabeli, tapi juga menyebut-nyebut gitu kan. Kada gurun. Dan narasi ini kan selalu mereka sampaikan tiap hari. Sehingga kebohongan yang terus-menerus akan menjadi suatu kebenaran. Mereka menyampaikan narasi pada orang lain itu teroris, radikal, anti Pancasila, anti NKRI, kada gurun. Sehingga ketika mereka keluar rumah, orang-orang yang termakan isu itu, ya, isu nggak benar ini, ya, akan melihat, wih, itu teroris itu radikal, itu intoleran. Karena mereka tidak pernah melakukan itu semua, kan? Mereka tidak pernah melakukan itu semua. Sama seperti anak saya tadi, dia bukan pelacur, dilabeli pelacur, sehingga ada ketidaknyamanan bagi kelompok 212 dan lain itu ketika mereka beraksi. Hanya kesabaranlah yang membuat mereka bertahan, guys. Kalau mereka tidak punya kesabaran, mereka tentu akan mundur sejak lama. Tapi mereka tahu, bahwa mereka akan dihadiahkan Allah nanti oleh Allah dengan hadiah yang indah nantinya. Ya, sekarang mereka boleh dibully, boleh difitnah, boleh dituduh, gitu kan. Sama seperti misalnya anak saya yang anak baik-baik, anak perempuan baik-baik, dituduh pelacur, dituduh pelakor. Jahat nggak tuh? Jahat. Ketika orang belum melakukan itu dan tidak ada indikasi melakukan itu, Anda tuduh, itu jahat. Karena kan efeknya adalah membuat mereka tidak nyaman, ya. Membuat mereka tidak nyaman. Ketika Anda katakan saya pelacur, orang lain ikut-ikutan, yang sepaham ya, yang pikirannya itu buntu, yang pikirannya itu nggak logis, yang percaya dan termakan dengan pidana yang Anda lontarkan, ya kan? Sehingga orang kubu akan terbelah dua. Ada yang percaya anak saya pelacur dan pelakor, ada yang tidak percaya. Orang nggak percaya, dia melihat langsung anak saya, oh Pak Bobi ini anaknya nggak seperti itu kok. Dia jangankan lagi dia ke malam, pacar aja nggak pernah. Dia berdoa dengan yang muka murimnya nggak pernah gitu. Ini orang yang waras ya. Dia melihat antara label-label itu dengan di lapangan. Orang yang termakan isu, yang tidak punya pikiran logika, nggak punya bukti, yang tidak melihat fakta, mereka yang percaya. Lalu mereka akan ikut-ikutan. Mereka ramai mendekat luar sana. Anak Pak Bobi adalah pelacur. Nah, kan? Ini teror guys. Jadi anak saya posisinya terteror. Ketika dia keluar rumah, ya, dia tidak nyaman. Dia dia tahu ada mata-mata yang menentang dia dengan mengatakan kamu teroris, kamu pelacur, kamu pelakor. Ini teror. Ini teror guys, bisa dengan perbuatan, bisa dengan label-label. Nah ini sama dengan kaum muslimin tadi, ya, dilabeli radikal,
teroris, intoleran, anti Pancasila, NKRI. Sehingga mereka keluar rumah itu mereka akan ada mata-mata yang memenang mereka kalau mereka benar seperti itu. Pada faktanya tidak seperti itu. Inilah. Jadi sebenarnya orang-orang di Armando dan Nini Sega ini tidak melakukan teror. Ya. Mereka melakukan teror, tapi mereka seperti lempar batu sembunyi tangan. Mereka menuduh 212 kaum muslimin yang tidak melakukan itu, ya. Padahal mereka lah yang melakukan teror sebenarnya. Dan tujuan mereka ada melakukan teror itu untuk untuk meruntuhkan harga diri, menjatuhkan kredibilitas umat Islam. Sama seperti orang-orang yang nggak suka kepada anak saya, ya. Orang nggak suka sama anak saya siapa? Itu orang-orang yang jahat, ya. Orang-orang yang nggak suka ketika anak saya itu anak yang soleh, yang baik, yang bahkan pacaran pun tidak, berdua muslim tidak. Mereka gerah, ya kan? Mereka iri, ya kan? Mereka iri. Dan mungkin bagi mereka aneh, karena orang banyak kan di sana kan anak kecil pacaran. Ini anak kok nggak pacaran ya? Ini anak kok kolot banget gitu ya. Pendengar mereka kan seperti itu. Padahal saya hanya mengikuti syariat Islam. Lalu mereka iri, mereka dengki, mereka merasa itu aneh. Mereka ingin anak saya seperti mereka. Dia anak kebanyakan. Bagi mereka itu aneh, bagi saya tidak aneh. Bagi saya justru mereka yang aneh. Kenapa mereka melanggar perintah Allah SWT? Nah, jadi sama seperti itu guys. Pernah nggak 212 ini melakukan yang seperti Bentontar melakukan seperti penjajah Belanda, Inggris, Portugis, Jepang lakukan? Pernah nggak mereka ini melakukan yang seperti Israel lakukan kepada Palestina? Pernah nggak mereka lakukan seperti pemerintah Myanmar lakukan kepada Rohingya? Pernah nggak mereka lakukan seperti pemerintah China kepada kaum Uighur? Pernah nggak mereka lakukan seperti orang-orang India yang membunuh orang-orang Muslim di India? Orang Hindu India yang membunuh orang Muslim di India. Pernah nggak mereka melakukan seperti ISIS? Pernah nggak? Atau ada nggak indikasi mereka melakukan itu? Ya, ada nggak? Ada RT-nya kek? Lisannya kek? Ya kan? Ada nggak? Kan nggak ada. Ya kan? Jadi jelas yang melakukan teror sebenarnya adalah orang-orang mereka ini. Lalu mereka bertindak sebagai korban. Mereka bermain playing victim. Sama seperti PKI dahulu guys. Mereka melakukan teror ya. Mereka melakukan teror itu secara verbal maupun dengan non verbal. Mereka melabeli jenderal-jenderal, membentuk label dewan jenderal. Mereka memfitnah para jenderal itu dengan mereka menuduh dengan mengatakan jenderal ini akan melakukan makar dengan membentuk dewan jenderal, akan menggulingkan Soekarno. Itu teror. Sehingga para jenderal ini tidak nyaman keluar rumah. Bahkan mereka banyak orang-orang yang tertipu. Siapa yang tertipu mereka ini? Orang-orang yang PKI. Yang mengucapkan itu adalah para pentolan PKI. Pendukungnya setuju, gitu kan? Dan mereka menganggap jenderal-jenderal ini adalah orang-orang kafir, ya kan? Anda lihat di videonya itu, di filmnya itu, mereka katakan kafir gitu kan? Oh, bilang misalnya, katanya mereka ini berfoya-foya, memakai parfum dari Amerika dan segala macamnya, menjual aset bangsa untuk kepentingan mereka gitu, tuduhan macam-macam guys, bahkan difitnah, bahkan makar lagi kan? Sesungguhnya mereka yang makar, kan? Mereka yang sesungguhnya hendak menguasai dan mengganti Pancasila, menguasai NKRI dengan mengganti ideologi dan dengan Pancasila guys. Jadi mereka ini adalah pelaku berteriak sebagai korban, playing victim. Itu adalah dilakukan oleh kelompok Armando dan Sega sekarang ini. Mereka melakukan teror dengan kata-kata lisan, kan? Jadi intinya guys, ini seharusnya kita harus paham karena ini. Ya. Teror adalah melakukan teror bukan hanya dalam bentuk perbuatan, tapi juga dengan lisan. Ya, melabeli orang dengan stigma buruk agar orang lain bersetuju dan orang lain ikut membuli dan membuat perasaan tidak nyaman kepada mereka ini, pada kelompok 212. Nah, orang-orang yang dituduh difitnah sebagai kala gurun, sebagai teroris, ya kan, bahkan ISIS gitu kan, dan lain sebagainya. Suara hujatan, makian, kebencian. Oh ya, bentar. Tadi kan sebelum menyinggung itu, jadi kata Zulfikar itu kan ya saya sudah sampaikan itu ada hubungannya dengan Arab.
Jadi data itu secara langsung terbuka, itu berarti orang jadi tahu, oh ternyata dia ada hubungan dengan Arab gitu. Tapi kenapa dia benci Arab gitu? Jadi sekarang orang yang mengatakan dia ini sendiri kalah gurun gitu loh. Kalau kita mau setuju ya, kalah gurun itu dihubung-hubungkan kepada Arab. Ya, orang-orang yang pro Arab ya, itu dikatakan Habib kan sering dihina kan Habib, kan Habib sering dihina sebagai wakil perwujudan dari Arab, budaya Arab gitu, para Habib kita, keturunan Nabi, dan orang-orang yang pengen terapkan syariat Islam itu dituduh ke Arab-Araban. Orang yang memakai identitas Arab ya, yang mengikuti sunnah Rasulullah itu dikatakan kalah gurun, pro Arab gitu, ya kan? Jadi kan ini kan ada kata-kata suara hujatan, makin kebencian. Ini kan yang mereka lakukan sebenarnya. Mereka menghujat para 212 ini, kaum umat muslimin yang ikut syariat, yang berpegang pada syariat dan ingin penerapan syariat ditegakkan di Indonesia, ya kan? Dan cinta Rasulullah dan ikut mengikuti sunnahnya dengan maksimal. Mereka dihujat, dimaki. Ya, ingat, hujatan dan makian itu adalah label-label tadi, guys. Dalam bentuk label tadi. Kamu radikal, kamu intoleran, kamu anti Islam, kamu anti. Ini kan hujatan dan makian. Kamu kalah gurun. Hujatan enggak tuh kalah gurun itu? Makian enggak? Iya. Itu kan bentuk kebencian. Label itulah bentuk kebencian. Sama seperti tadi orang-orang katakan anak saya pelacur, pelakor. Padahal saya tidak melakukan itu. Bahkan seandainya pun anak saya benar-benar pelakor atau pelacur, terusnya ketika mereka melakukan itu kebencian juga. Tapi kebencian yang boleh. Contoh, kita katakan, kalian berjudi ketika kalian berzina. Itu kan ujaran kebencian. Tapi tepat sasaran. Mereka memang melakukan itu. Ketika mereka mengatakan pada saya, kamu pelacur, pelakor. Tepat ketika saya memang melakukan itu. Itu kebencian yang tepat. Kita membenci, tapi yang mereka lakukan tentu sebenarnya bukan membenci anak saya, tapi membenci pelakuannya. Kenapa sih anak saya melakukan itu, misalnya melakukan jadi pelakor atau pelacur? Mereka mengungkapkan kebencian kepada pelaku anak saya, bukan anak saya gitu. Itu hal boleh. Tapi ketika mengungkapkan mereka kebencian dengan mengatakan anak saya pelacur, pelakor, tapi anak saya melakukan itu kebencian yang salah, guys. Ya, kebencian yang merupakan kebencian yang jadinya fitnah, ya kan? Kebencian yang merupakan dugaan gitu. Ini nggak boleh, karena fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan. Jadi sebenarnya yang melakukan hujatan makin kebencian itu adalah mereka. Nah, sekarang mereka bermain playing victim. Nah, ini yang kita waspadai, yang harus kita mengerti, guys. Kita tidak jebak dalam permainan mereka gitu. Dan ancaman nyaring terdengar di media sosial. Denny dianggap sudah menghina umat Islam gara-gara tulisannya di Facebook pada 27 Juni 2020. Judulnya, "Adik-adikku calon teroris yang abang sayang." Adik-adikku calon teroris. Calon teroris berarti mereka nanti akan menjadi ISIS. Mereka akan menjadi nanti rentontaran. Mereka menjadi nanti Israel. Mereka menjadi nanti pemerintahan Myanmar, junta militer Myanmar. Mereka nanti akan menjadi orang India yang membunuh umat Islam. Mereka menjadi nanti siapa lagi itu? Penjajah Belanda, Inggris, Portugal, Jepang. Ya kan? Mereka jadi nanti pemerintah Cina yang membantai kaum muslimin Uighur. Mereka nanti jadi pelaku bom diri. Nah, itu anak-anak kecil loh, guys. Ya. Mereka ini di Instagram nggak punya bukti akan hal itu. Dia melakukan fitnah gitu. Sama seperti tadi orang-orang menghina anak saya mengatakan pelacur dan pelakor. Anak kecil itu ada nggak melakukan hal-hal yang berujung indikasi ke sana? Nggak ada. Mereka hanya memakai di foto itu, mereka hanya memakai kepala dengan tulisan La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Artinya apa? Ya, ini kan kata-kata syahadat. Ya. Pengakuan mereka kalau mereka adalah bertuhan satu Allah SWT dan bernabi Muhammad SAW. Ini nggak ada indikasi mereka akan seperti yang saya sebutkan tadi gitu. Ini kan suatu hal yang jahat. Jadi disediakan sedang menstigma orang-orang agar percaya dengan melabeli anak-anak ini sebagai calon teroris. Ini kecil, guys, benar. Sama seperti ke anak saya. Anak saya misalnya, itu apa ya? Ya, anak saya misalnya memakai tadi. Itu dikatakan ini kamu nih calon teroris. Kamu calon anak Bobby, adik-adikku
anak Pak Bobi, ya kan, calon pelakor, calon pelacur yang abang sayangi, kurang ajar nggak guys? Kurang ajar banget. Sehingga nggak heran orang-orang marah. Saya pun termasuk orang marah ya atas perbuatan ini Siregar. Ini nggak layak guys. Memfitnah anak kecil. Yang mereka lakukan apa? Hanya menghafal Quran. Mereka ada hafiz, menghafal Quran. Ini keji banget loh guys. Keji loh. Ya. Ahmad Dhani aja berkata hanya seperti itu, ya, satu kata, di penjara 2 tahun. Ini Siregar kalau lolos luar biasa ini. Di sini kita melihat ada bentuk ketidakadilan hukum negeri ini. Ya. Ya, misalnya anak saya dikatakan orang nih, dilabel orang nih, bikin di Facebook, adekku, dalam arti itu foto anak saya, ya, di caption dengan kata-kata adekku, anak saya misalnya ada 3, adekku, berarti ketiga anak saya, calon pelakor yang abang sayangi, bisa nggak satu polisi? Bisa. Ini orang udah pindah anak saya sakit hati. Saya ini namanya adalah dia menyinggung perasaan saya. Dia telah menimbulkan perasaan tidak. Ini kan perbuatan tidak menyenangkan. Saya kan tidak senang. Ini orang-orang yang tergabung dalam forum Masjid Nasional ini kan dan umat Islam lainnya di Indonesia, bahkan dunia, maksud saya nggak senang. Nah ini kan berarti kan menimbulkan ada suatu perbuatan yang tidak menyenangkan. Ya, tidak menyenangkan. Maka kita tidak senang sama Denny Siregar. Kan? Jadi ini udah masuk pasal hukum guys. Perbuatan tidak menyenangkan. Ini ketika saya lapor polisi tidak memproses, wow, luar biasa berarti hukum negeri ini tidak tegak. Berarti saya dengan harus ngurut dada, ya kan? Ya Allah, ternyata hukum di negeri ini begini. Anak saya dituduh, difitnah, dikatakan pelacur. Anak saya hanya menghafal Quran. Anak saya hanya memakai tiket kepala tuliskan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Lalu kemana saya minta keadilan? Kalau polisi, hakim, jaksa, pemerintah tidak bisa memenuhi keadilan itu. Ini zolim loh guys, benar zolim. Ini benar zolim. Tapi saya punya Allah SWT. Karena anak itu jadi pada anak saya, ya, saya akan meminta pada Allah, ya Allah, berikanlah keadilan pada saya. Bahwa saya telah dituduh pelacur, calon teroris oleh mereka. Dan akibat perbuatan mereka, banyak orang yang setuju dengan itu. Bahkan anak saya bukan hanya dituduh itu. Karena itu kan label teroris itu kan nyambung kepada radikal, intoleran. Itu kan semua satu paket. Radikal, teroris, intoleran, anti Pancasila, anti NKRI, kalau itu kan sepaket. Kalau anda ngomong tentang teroris itu tidak akan lepas dari kata lain dalam pengertian mereka. Dan banyak yang setuju dengan itu tentunya, karena mereka termakan fitnahan dari propaganda fitnah dari mereka ini. Ini jahat sekali guys. Berarti saya tidak mendapatkan keadilan dunia. Dan saya kan tentu akan memperjuangkan keadilan untuk saya. Gitu. Berarti yang forum Masjid Nasional ini lakukan gitu. Karena mereka yang berhubungan langsung dengan hal itu. Kita hanya bisa mendukung. Jangan meskipun kita tersakiti, kali ini perbuatan tidak menyenangkan, sehingga kita akhirnya tidak senang pada Denny Siregar, kita hanya bisa mendukung. Kalau kita berdoa kepada Allah, semuanya saya minta semua umat Islam di Indonesia ya, yang ngerti akan hal ini, yang sakiti perasaannya ketika anak-anak kita ya, yang hafiz Quran dituduh sebagai teroris ya, untuk kita sama-sama berdoa pada Allah SWT meminta keadilan. Nah, beliaulah yang maha adil. Ketika aparat hukum tidak bisa memberikan, pemerintah tidak bisa memberikan kita keadilan, tapi Allah bisa memberikan kita keadilan. Biarlah mereka menari-nari, biarkan mereka di dunia ini mereka berbuat apa saja. Mereka tidak pernah akan lepas dari asal Allah, baik dunia maupun nanti di akhirat. Pada 2 Juli, ratusan orang yang tergabung dalam forum Mujahid Tasikmalaya melaporkan Denny ke Polresta Tasikmalaya. Mereka bilang mereka marah karena Denny dalam postingan itu menampilkan foto santri pesantren tahfiz Quran Darul Ilmi Kota Tasikmalaya yang hendak berangkat ikut dalam aksi damai 313 di depan Masjid Istiqlal Jakarta pada 2019.
Denny dianggap melakukan penghinaan, pencemaran nama baik, dan perbuatan tidak menyenangkan penggunaan foto tanpa izin. Bahkan seorang pimpinan pesantren menuntut agar Denny ditangkap. Kalau tidak, katanya dengan jumawa, umat akan aksi besar-besaran di Tasikmalaya. Kenapa umat melakukan aksi besar-besaran di Tasikmalaya untuk menuntut keadilan hukum? Orang yang melakukan fitnah, hinaan, cacian, perbuatan menyenangkan, hujatan, itu seharusnya menerima perbuatan setimpal, gitu kan? Mereka harus dihukum dengan pasal hukum pidana mengenai hal itu untuk agar mereka ini jerah. Ya. Mereka aksi besar ini bukan mereka nanti melakukan rusuhan, bukan mereka nanti melakukan makar, tidak, hanya minta keadilan. Sudah dimulai, mereka minta keadilan atas Ahok yang telah menista umat Islam. Nah ingat, karena demo itulah makanya Ahok dibebaskan penjara. Ya, mereka harus berdemo berapa kali? Coba ada bayangkan kalau waktu tidak ada demo gitu, tidak ada 212, tidak ada 313, Ahok sampai sekarang mungkin tidak akan masuk di penjara, akan bebas seperti Armando kemarin, Denny Siregar kemarin. Kan Denny Siregar, Armando kan dituntut, ya kan, dilapor polisi. Seperti Ahok dulu juga dilapor polisi. Tapi mereka ini lolos. Kenapa? Kan tidak ada aksi 212, 312 seperti yang dilakukan oleh Ahok. Jadi guys, memang di hukum negara ini memang harus di demo dulu, harus ditunjukkan dulu kalau memang orangnya harus ditekan dulu, harus didorong dulu gitu dengan demo-demo sehingga aparat hukum ini bekerja. Karena saya ngerti mungkin mereka ini ada ketakutan terhadap suatu hal gitu kan. Ya kita ngerti lah bagaimana maksud saya ini. Mungkin mereka juga, atau mungkin mereka membela pihak yang salah gitu. Makanya kita sangat sangat miris dengan keadilan hukum negara ini, ketidakadilan hukum negara ini. Kok bisa Ahmad Dhani dengan gampang ditangkap penjara, kok bisa Bahar Bin Smith dengan gampang ditangkap penjara, dilaporkan polisi langsung diproses, siapa lagi itu. Bahkan yang nggak dilakukan pengadilan pun langsung ditangkap, seperti Muhammad Al-Fatah kemarin kan, dan lain sebagainya gitu. Ini menurut saya sama miris guys. Orang-orang seperti Denny Siregar, Armando ini dengan bebas berkeliaran, sementara mereka di luar sana mereka terus melakukan hujatan, cacian, makian, fitnahan kepada sekelompok umat Islam yang jumlahnya terbesar gitu kan. Dalam 2002 itu kan bukan hanya HTI, bukan hanya HPI, banyak guys, ada FUI, bahkan ada bahkan MUI juga ada gitu kan, dan kelompok Islam lainnya, bahkan NU juga ada, NU yang dinamakan NU Garis Lurus, berapa bagian dari Muhammadiyah gitu kan, banyak ormas Islam di dalamnya itu, kelompok Islam yang lainnya. Bahkan yang kayak saya pun yang tidak punya afiliasi kepada organisasi tertentu, saya tidak punya afiliasi kepada FPI, kepada Muhammadiyah, NU dan sebagainya. Saya adalah muslim yang independen gitu, muslim yang tidak berafiliasi kepada kelompok manapun, ya kan. Banyak yang di sana, yang di dalam 212 ini gitu. Jadi ini adalah bentuk protes, bentuk sama gini guys, saya sampaikan biar ngerti ya, atau enggak, protes terhadap rasisme di Amerika. Ya, itu bergerak tuh bukan hanya kelompok dari kulit hitam, tapi juga kelompok kulit putih bergerak. Mereka mendemo pemerintah, kepolisian yang bertindak zalim kepada orang kulit hitam dengan melakukan hal zalim itu kan, yang membunuh Floyd itu kan. Nah, mereka menuntut keadilan, ya kan? Kenapa mereka melakukan itu? Pertama karena sudah ada tindakan nyata, ya. Soalnya mereka sudah lama melakukan itu, karena rasisme mereka itu kan sangat luar biasa gitu. Orang kulit hitam itu selalu dicurigai akan melakukan teror, orang kulit hitam itu kan dituduh teroris, radikal, dituduh intoleran. Itu ya anti Amerika, anti pemerintah Amerika. Itu kan tuduhan kepada orang kulit hitam. Makanya kulit hitam itu dulu tuh karena kejurigaan kulit putih Amerika tuh jadikan sebagai budak. Karena mereka nggak mau orang-orang Amerika lama itu nggak mau. Mereka nih kalau sekarang kan udah beda gitu kan. Tapi masih ada sih orang-orang yang berrasis. Kalau dulu tuh kan memang mereka tidak mau orang kulit hitam ini berkuasa. Mereka nggak mau orang kulit hitamnya seterang mereka, karena bagi mereka itu berbahaya. Karena mereka sudah mencap orang kulit hitamnya adalah bagi radikal, teroris, intoleran, ya kan. Mereka nggak mau tuh orang kulit hitam ini nikah dengan mereka atau punya jabatan, maka mereka jadikan budak gitu.
Nah, itu yang terjadi. Nah, itu yang terjadi. Rasis itu masih jadi sampai sekarang. Nah, rasis itu ada dalam bentuk lain, yaitu kalau di sana kulit hitam dihina, di sini umat Islam dihina. Orang-orang yang pro syariah, orang pro khilafah itu dihina, dibully, dikatakan sama seperti yang label-label. Ingat, kita itu labeli ya, mereka adalah orang-orang teroris. Kalau anda ngomong, orang lihat orang kulit hitam, ada akan kalau ada termakan fitnah, anda akan setuju. Oh, ini orang kulit hitam adalah teroris, radikal, intoleran. Sama seperti fitnahan yang ditujukan pada kelompok 212. Ya kan? Jadi ini rasis, guys. Bahkan dengan kata gurun, ya kan? Ini kan sudah rasis. Ras Arab, suku Arab, agama Islam Arab gitu, yang berkibar pada Arab. Ya kan? Jadi guys, ini nggak boleh kita biarkan terus-menerus terjadi gitu. Ya kan? Maka kita lakukan demo tuh agar orang tuh tahu ini nggak benar loh. Ini yang bersuara bukan satu orang, tapi banyak umat Islam Indonesia. Jadi tujuan demo adalah agar orang tahu. Karena kalau ulama yang ngomong satu dua nggak didengarkan mungkin, ya kan? Cuman ulama inilah yang ngomong, cuman ulama itulah, hanya Ustaz Felix Xiao ngomong, tuh urusan lain lah, cuman Ustaz yang ini lah, kan cuman berapa ulama ini. Tapi kalau orang udah turun semuanya ke jalan, ya orang kan lihat, oh ternyata bukan segelintir orang loh, banyak yang menyetujui, ya kan? Kalau itulah fitnah, itu adalah tuduhan, ya kan? Itulah hujatan, caci makian gitu, bentuk teror secara verbal dengan melabeli orang sebagai yang tadi, sehingga orang dunia akan tersentak. Oh, ternyata di Indonesia jadi tindakan rasis di Indonesia ini, kan? Ada jadi apa yang menimpa di Amerika itu kan gitu, begitu terpantik satu saja aksi seperti yang menimpa Floyd gitu kan, langsung dunia langsung di mana-mana itu berseru karena mereka paham, mereka paham ini rasis ini. Nah, di Indonesia juga seperti itu, sehingga orang paham ketika tepat di satu kejadian, misalnya kemarin tertangkap kata dan lain sebagainya gitu kan. Untung aja belum jadi pembunuhan ya. Kalau satu ulama dibunuh ya, atau Islam dibunuh satu, sebenarnya udah ada yang Islam terbunuh, udah ada. Seperti anak kecil itu ya, yang main di demo pilpres itu kan ada anak di bawah umur kan terbunuh itu. Nah, itu tapi karena ini isu terhadap isu terhadap umat Islam ini sudah mendunia, ya kan, udah mengglobal, banyak yang setuju mereka ini adalah umat Islam adalah teroris radikal, sehingga efeknya nggak sedahsyat demo-demo orang-orang kulit hitam, ya kan? Karena mereka tidak mereka itu tidak terkena finahan seperti Islam. Mereka nggak punya ISIS, ya. Kalau hitam itu nggak punya ISIS. Mereka nggak ada yang memfitnah mereka seperti yang ISIS lakukan. Misalnya ada kelompok bernama misalnya ingin mendirikan negara kulit hitam, kan nggak ada. Kan misalnya gini deh, ada kelompok namanya ISIS, tapi ISIS-nya adalah memperjuangkan tegaknya hukum kulit hitam, maksudnya menegakkan, ya intinya adalah sehingga kulit hitam itu berkuasa gitu, ya kan. Dan dengan melakukan fitnahan, mereka melakukan hal yang keji di ISIS itu, sehingga orang setuju, oh ternyata kulit hitam itu begini kelakuannya. Padahal mereka hanya terdampak dari ISIS itu, mereka tidak seperti itu gitu kan. Yang ISIS kulit hitam misalnya itu tidak merepresentasikan mereka, ya. Nilai kebenaran mereka tidak seperti itu. Sama kayak Islam, nilai Islam itu nggak seperti ISIS. Ya, gara-gara ISIS kena dampaknya kepada Islam di dunia. Dan ketika mereka demo, itu efeknya nggak sedahsyat dari demonya orang kulit hitam. Itulah kelemahan kita, guys. Ya, ISIS telah menodai Islam, ya. Makanya saya kita kecam ISIS, karena ISIS lah kita mendapatkan seperti ini. Kita demo, ya, efeknya nggak sebesar dari minimal kita buat dunia tahu lah, minimal ini telah jadi rasisme di Indonesia, telah jadi yang seperti yang terjadi di Amerika, perbuatan rasis pada kulit hitam. Indonesia sudah terjadi perbuatan rasis kepada umat Islam yang pro syariah, pro khilafah, pro pada budaya Arab. Kita tidak memaksa, kita kenapa memaksa orang ikut kita,
ya kan? Kamu harus pakai budaya Arab nih, harus ngikutin Rasulullah tuh begini, kamu harus ikut. Kan nggak ada pemaksaan, kita hanya berdakwah, mengajak orang, menyuruh orang gitu. Tapi mereka memaksa, dan kita tidak pernah mengatakan orang-orang yang tidak ikut kita, ada orang yang nggak mau ikut. Soalnya kita nggak pernah melebih mereka dengan kata-kata radikal. Kata-kata misalnya mereka itulah kadal neraka, atau kita sebut mereka dengan radikal, intoleran, kita tidak pernah mereka lebih dari mereka seperti itu gitu guys. Dan ini jahat, label ini jahat, ya, label ini jahat sehingga ini bentuk teror verbal, ya, membuat mereka ini tidak nyaman, ya, dan mereka tentu akan banyak mata menang pada mereka dengan pandangan sinis, pandangan memusuhi, pandangan kebencian. Dan itu efeknya jelas banyak di dunia maya. Coba Anda lihat juga di berita-berita ucapan kebencian, karena gurun, intoleran, radikal, itu kan bentuk kebencian, ya. Jadi kata-kata itulah bentuk kebencian mereka pada orang-orang yang dilabeli kata-kata itu guys. Ia menambahkan bukannya tidak mungkin aksi serupa akan dilakukan di sejumlah daerah lainnya seperti di Jakarta dan Lampung. Kita tunggu kerja polisi 14 hari katanya. Gini guys, ini bukan teror ya. Ini orang-orang yang menuntut keadilan. Kalau keadilan ditegakkan, mereka tidak akan demo, mereka tidak akan memperjuangkan keadilan. Ini bentuk upaya mendorong, menekan pengadilan dan pemerintah untuk menjalankan tugas yang sebenarnya mereka lakukan. Tugas yang bukan mengada-ngada, memang harus mereka lakukan agar tidak lagi nanti ada orang-orang yang melakukan teror verbal dengan label-label seperti ini guys. Cukup sudah, negeri kita ini sudah cukup dirusak oleh orang-orang ini, ya, orang-orang yang meneror orang lain dengan kata-kata verbal mereka, label-label mereka gitu. Sudah cukup lah negeri ini dirusak sehingga menimbulkan kebencian, ya, orang-orang yang tidak paham kali ini kepada mereka ini guys, pada kelompok 2 dan anak-anak tadi guys. Kasihan guys, sudah cukup ini semua, kita harus hentikan ini semua. Makanya orang-orang yang sejenis mereka harus dihukum agar tidak lagi orang-orang lain yang berani berbuat hal yang sama gitu. Negeri ini cukup terbelah, ada orang yang pro dan orang kontra, itu nggak boleh terjadi gitu kan. Kalau terhadap hal yang memang bersalah, silakan. Contoh mereka kan RUU HP itu kan salah, itu nggak masalah. Banyak orang yang sekarang kan tinggal PDI sendiri tuh, semua partai dan dari diri. Dan banyak forum masyarakat bukan hanya dari Islam, tapi juga dari lintas agama. Mana itu ada delegasi para tokoh agama itu ya, lengkap tuh. Islam, Kristen, Protestan, Islam, Katolik, Protestan, Kristen, Hindu, Buddha, lengkap itu melakukan kesepakatan bersama kebanyakan menolak RUU HIP. Bahkan di kelompok Pemuda Pancasila, ormas-ormas nasionalis lainnya, bahkan para purnawirawan gitu kan, kelompok-kelompok masyarakat lain di luar umat Islam juga banyak. Jadi guys, apa ya saya katakan ya, intinya ini bukanlah suatu teror yang dilakukan oleh orang-orang yang melaporkan polisi ini ya, dan melakukan demo ini bukan teror, tapi dorongan agar pemerintah mengerjakan sesuatu yang harusnya. Contoh kayak tadi lah, misal anak saya tidak diproses nih, ya kan, orang-orang yang mengatakan anak saya ini pelakor, terus yang menuntut keadilan kepolisian, tidak bergerak, ya kita masyarakat demo, ya kan, menuntut orang yang melabeli anak saya, menghina saya itu untuk segera perbuatannya. Jadi ini bukan bentuk teror. Kita tidak meneror polisi, tidak pernah meneror pemerintah, tidak. Kita menuntut keadilan. Kalau Anda katakan orang untuk keadilan itu melakukan teror, ada salah besar di sini. Kalau tidak ada hasilnya, ya gimana lagi? Perlukah kita khawatir Denny akan ditangkap? Saya yakin tidak. Dia tidak akan ditangkap. Foto anak-anak yang sedang bersiap untuk berangkat ke aksi 313 itu bukan milik pribadi yang pemuatannya memiliki izin. Gini, kalau Anda, misal gini nih, saya punya anak saya masuk dalam foto ini misalnya, ya kan? Anggap ini anak saya nih, anggap ini anak saya, ya. Apa perlu Anda minta izin saya, Pak Bobi? Nih, ada foto anak saya nih, anak bapak nih, bapak saya masukkan ya? Kan nggak perlu. Anda lakukan itu, berarti Anda sudah melebihi anak saya, gitu. Jadi ini nggak perlu izin. Foto ini nggak perlu izin dari orang tua anak ini atau dari pondok pesantren, nggak perlu izin, ya kan? Anda minta izin menampilkan foto itu maupun izin, Anda tetap intinya Anda menuduh mereka, memfitnah mereka sebagai calon teroris. Itu poinnya guys. Jadi ada yang meninggal, paham dia, ya. Nggak semua itu perlu izin, nggak semuanya perlu izin.
Ada banyak kan misalnya gini, saya ingat beberapa kasus kemarin, ada artis yang difitnah itu kan, difitnah siapa man? Ada beberapa kasus tuh artis atau tokoh dituduh macam-macam. Itu mereka menuntut balik ke kepolisian gitu guys, ya kan? Meskipun yang mengapa itu tidak minta izin pada mereka. Contoh lah kemarin, siapa namanya yang kemarin memposting Ahok. Ahok kan kemarin kan mau komentar tuh di Pulau Seribu, ya kan? Kalau dia menghina agama Islam, untuk menista agama Islam, kan yang mempublis video itu kan tidak pernah minta izin pada Ahok, ya kan? Dan Ahok tidak punya hak untuk karena itu bukan punya pribadi dia, ya. Ketika dia ngomong di apa itu kan bukan pribadi dia, orang yang meliput gitu, orang yang merekam, bagaimana itu properti warga tadi, bukan properti Ahok. Tapi bisa dituntut Ahok kan? Dan yang lainnya juga bisa. Jadi nggak mesti minta izin, bukan perkara izin atau tidak. Ini adalah jelas Anda melakukan fitnah, ujaran kebencian. Jadi ujaran kebencian itu guys nggak mesti pakai izin dan segala macamnya. Masa saya izin dulu, Pak, saya mau melakukan ujaran kebencian nih Pak, melakukan fitnahan nih. Saya kan kenapa saya melakukan itu? Saya bisa kita tuduh dia melakukan itu karena mereka ini tidak melakukan verifikasi, tidak melakukan investigasi. Mereka hanya melakukan menuduh anak ini. Dengan meletakkan foto anak ini di atas caption itu berarti telah menuduh anak ini seorang teroris. Kan itu intinya. Nggak mesti minta izin kita kan, Pak, saya mau letak foto ini nih. Ya pasti nggak diizinkan. Intinya mau tidak ada izin atau tidak, ada tetap telah melakukan ini. Ya. Ada tetap melakukan ini. Jadi intinya guys adalah yang Denny Agirmana ini gagal paham dia. Nggak semua itu harus perlu izin, ya kan? Nggak semuanya. Dan foto itu memang secara pas mewakili apa yang ingin disampaikan Denny melalui tulisannya. Denny menulis tentang anak-anak santri yang kehilangan masa kecilnya yang seharusnya diisi dengan kedamaian, persahabatan, permainan, keceriaan. Denny bicara tentang anak-anak yang dieksploitasi orang tuanya untuk tujuan politik sempit. Tujuan politik sempit, ya. Jadi tujuan politik luas itu apa? Apa coba? Apa tujuan politik yang ketika nanti memimpin itu akan menaikkan BPJS, akan menaikkan harga listrik, gas, akan menaikkan akan menerapkan pajak sepeda, akan menerapkan akan merugikan Pertamina, akan menyebabkan kerugian pada BUMN, akan menyebabkan hutang yang besar, akan menyebabkan rupiah terpuruk, akan menyebabkan ekonomi terpuruk, akan menyebabkan indeks inflasi turun. Itu tujuan politik yang luas gitu. Ini kan mengada-ngada namanya. Ini fitnah lagi nih guys. Ini fitnah yang keberapa nih? Tujuan politik sempit. Ini fitnah yang kesekian loh. Nauzubillah min dzalik. Jadi mereka ini sebenarnya melakukan fitnahan, ujaran kebencian, tuduhan, gitu kan, makian, cacian. Mereka menuduh kita. Ini sangat disayangkan sekali. Denny tidak bicara tentang anak-anak yang dilibatkan dalam aksi politik 313. Di sepanjang tulisannya, Denny tidak bicara. Ya, oke. Lalu kenapa dia masukkan foto anak itu? Foto anak yang sedang ikut aksi 313. Ini sama kayak ini, guys. Anda tidak bermaksud, Anda katakan saya tidak maksud mengatakan anak Bobi itu pelacur. Tapi Anda membuat foto anak saya dengan caption saya calon pelacur, calon pelakor. Make sense enggak, guys? Masuk akal enggak? Enggak masuk akal. Sama seperti dilakukan oleh Mando ini. Jelas-jelas itu foto anak-anak yang berangkat aksi 313. Lalu dikatakan itu bukan seperti itu gitu. Ini logika macam apa nih guys? Gak sesuai dengan tagline di awal. Video ini hanya bagi Anda yang punya logika. Bagi nggak punya logika skip aja. Faktanya bicara nggak punya logika guys. Bicara soal kasus khusus, bukan soal aksi 313. Bukan soal pesantren di Tasikmalaya. Iya, sama kayak saya misalnya. Saya bicara misalnya gini. Saya bicara misalnya gini ya. Ya saya kasih dulu gini. Saya bisa misalnya
sekarang ini banyak anak kecil tuh yang banyak anak kecil tuh yang rusak oleh program bebas. Banyak kecil tuh sekarang SMP sudah hamil luar nikah. Banyak SMP tuh sekarang sudah pacaran bebas, udah pacaran, udah ciuman dan segala macam, melakukan hal-hal senonoh gitu, ya kan? Orang tuanya mengeksploitasi anaknya dengan menjual anaknya menjadikan anaknya pelacur gitu kan. Banyak hal seperti itu yang mereka mengkritik hal yang terjadi gitu kan, ya kan? Lalu tiba-tiba dia memposting foto anak saya, pluk, ya kan? Anak saya lagi kasih 3 anak saya yang 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 sedang ke aksi 3 gitu. Itu mengatakan adik-adikku calon pelacur dan pezina. Wow. Lalu ada katakan saya tidak bermaksud ini tulisan saya mengenai orang tua yang mengeksploitasi anaknya untuk jadikan pelacur. Anaknya dibiarkan program bebas. Kan lalu ada katakan bukan maksud saya untuk untuk mengatakan kalau anak Pak Bobi itu pelacur-pelakor, tidak. Calon pelacur kan tidak. Kan ini tidak masuk akal, guys. Ntar dia pampangan foto di situ, di tulisan itu anak saya ya yang sedang mau berangkat ke 3 dengan tadi itu dengan katakan adik-adikku calon pelakor dan pezina dan pelacur. Masuk akal nggak? Nggak masuk akal. Jadi orang-orang yang cerdas di sana, yang orang-orang yang punya logika sebenarnya tidak setuju dengan apa yang disampaikan dari Armando ini. Ini merupakan pembodohan publik, guys. Ini bicara soal eksploitasi anak untuk kepentingan politik, bahkan untuk dilibatkan dalam aksi kekerasan dan terorisme atas nama Islam. Nah, ini tuduhan lagi. Ada nggak anak itu melakukan kekerasan dan terorisme atas nama Islam? Ada nggak? Atau orang-orang yang di 313 itu melakukan kekerasan dan terorisme atas nama Islam? Ada nggak? Ada nggak? Coba saya pengen tanya pada Armando, kekerasan apa mereka lakukan? Apakah mereka membunuhi sholat Jumat di New Zealand? Apakah mereka memenggal kepala orang seperti yang terjadi di Suriah? Apakah mereka menjajah bumi Palestina? Apakah mereka membunuh orang Rohingya gitu? Apakah mereka memenjarakan orang Uighur? Apakah mereka menjajah Indonesia? Coba. Apakah mereka melakukan bom bunuh diri? Coba. Aksi kekerasan dan terorisme mana yang mereka lakukan? Coba. Apakah mereka membunuh petugas KPPS? Apakah mereka mereka membunuh peserta aksi demo Pilpres? Membunuh anak di bawah umur? Apakah mereka memenjarakan para aktivis? Apakah mereka menembaki dengan gas air mata para peserta demo 212? Kan tidak. Ini jelas sekali, guys. Ini pinahannya berapa nih, guys? Ini banyak sekali pinahan yang dilakukan dari Armando dalam satu video ini aja, guys. Apa yang diperingatkan Denny adalah salah satu masalah yang sangat real di Indonesia. Kita menyaksikan bagaimana rasa kebencian atas nama Islam ditanamkan sejak anak-anak. Melibatkan anak-anak dalam aksi 313 itu sendiri adalah bukti kepicikan berpikir para orang. Nah ini tuduhan lagi final. Anak itu diajarkan untuk bagaimana hafal Quran, bagaimana untuk punya giroh untuk pada syariat, untuk tunduk pada Allah SWT. Ingat, anak-anak Islam adalah anak-anak yang seharusnya tunduk pada Allah SWT, sebagaimana orang tuanya tunduk pada Allah SWT. Mereka tidak diajarkan untuk tunduk pada manusia, tidak diajarkan untuk tunduk pada Denny Siregar, ada Armando. Sehingga ketika mereka tidak tunduk pada Denny Siregar, Armando, mereka akan dilabeli radikal, intoleran, teroris, ya kan, anti Pancasila, kada gurun. Ya kan? Itu akibat ketika anak itu tidak mengikuti alur pikiran Denny Siregar dan Armando. Mereka akan dilabeli gitu. Dia picik itu sebenarnya dari Siregar. Ketika mereka melabeli anak itu dengan karakter seperti itu, melabeli para orang tua mereka dengan karakter seperti itu, berarti yang picik itulah Denny Siregar dan Armando. Orang-orang mereka, bukan para orang tua itu, guys. Orang tua mereka mengajarkan ini nak Islam nak, agama kita sedang dinistakan nggak? Itu nak, Ahok sedang menista agama kita nak. Ayo nak kita bela agama kita nak, gitu kan? Kamu harus berada di pihak membela agama kita, Kak. Kalau bukan kamu membela, siapa lagi? Kita tahu Allah itu bisa membela agama dia, guys. Tapi Allah pengen lihat, ya.
siapa dari kita yang membela agama dia? Allah bukan tidak mampu membela agama dia, bukan tidak mampu. Cuman kita berada di pihak yang mana gitu. Apakah Anda berada di pihak yang ikut menista agama Allah? Apakah Anda berada di pihak yang menuntut penista agama Allah, atau Anda yang di tengah-tengah? Ya kan? Kalau Anda berada di tengah-tengah, berarti Anda nggak jelas. Ya kan? Berarti nggak jelas. Makanya yang terbaik adalah Anda ikut di barisan para penuntut si penista agama. Ini orang tuanya ingin anaknya itu punya giroh untuk membela agamanya gitu. Anaknya punya prinsip. Kalau Islam dinistakan, kita harus bela. Kita harus tuntut orang-orang menista Islam. Tujuannya apa? Apakah tujuannya orang itu? Tidak. Tujuannya adalah agar nanti tidak ada lagi orang berani menista Islam. Ada lagi orang-orang yang berani menistakan Rasulullah, menistakan agama Islam, menistakan Quran. Tidak ada lagi yang berani. Itu tujuannya. Karena dia terima kecil untuk kecintaannya kepada Islam. Ingat, kecintaan pada Islam, bukan kecintaan pada terorisme atau radikal, enggak ya. Nah, ini agama kita lagi dinistakan nggak? Ayo kita berjuang nak, ikut ayah nak. Kamu lihat bagaimana ayah ibu berjuang untuk membela agama ini. Karena Allah akan menuntut nanti di akhirat, apakah kita bela agama dia apa tidak. Jadi nah, ini kan berarti Allah nggak bisa bela agama dia, tapi Allah ingin melihat siapa dari kita yang membela agama dia, dan siapa yang berada di barisan menista agama. Itu guys. Jadi yang orang tua tidak berpikir picik. Orang tuanya menanamkan rasa cinta kepada agama Islam. Sementara orang yang di Segar nih menanamkan kebencian terhadap orang-orang yang membela agama Islam. Ya. Bentuk ujian kebencian dan bentuk kebencian berpikir itulah dengan melabeli orang-orang yang sedang berjuang, ya. Mereka ini sedang berjuang loh. Mereka sini tidak sedang melakukan aksi radikal, intoleran, anti-Pancasila, enggak. Dan bukan aksi teroris juga. Mereka sedang melakukan demo, ya, sikap mereka, giroh mereka untuk membela agama mereka dari para penista agama, agar tidak ada yang berani lagi dan tidak ada yang bisa lagi menista agama Islam. Itu poinnya guys. Itu kan suatu hal berpikir. Itu menunjukkan suatu prinsip. Oke, orang tua Anda misalnya, orang tua Anda dihina. Bapak ini radikal, bapak ini intoleran. Loh, kapan saya membunuh orang? Kapan saya menggapai orang? Kapan saya melakukan bunuh diri? Ya kan? Lalu banyak orang menuntut, kamu harus dihukum nih, kamu telah mempidana saya. Terus saya menuntut keadilan. Apakah saya itu radikal? Tidak. Apakah saya benci? Tidak. Saya menuntut membela ayah saya gitu. Karena beliau tidak seharusnya dilakukan seperti itu. Islam ini Quran itu nggak seharusnya diberlakukan seperti itu. Tidak seharusnya dinistakan. Makanya kita bergerak. Guys. Yang picik siapa? Faktanya, yang berpikir picik dan melakukan itu semua adalah berbalik kepada Aremando dan teman-teman ini, guys. Tua, pimpinan pesantren di Tasikmalaya mengatakan anak-anak itu datang bukan untuk turun ke jalan. Kata mereka, anak-anak itu cuma diminta untuk membaca Al-Quran dan bernasyid. Itu penjelasan yang sama sekali nggak masuk akal. Tampilan fisik anak-anak itu saja seperti terlihat di foto sudah menggambarkan sosok yang siap berperang. Sosok yang berperang gimana? Coba caranya. Perang itu pakai apa, guys? Perang itu kan minimal megang golok loh. Ada nggak perang tangan kosong kayak gini? Nauzubillah misalnya. Anak ini megang bendera. Coba saya tanya, coba ini. Ini kan lebih sama kayak gini. Ada anak megang bendera Indonesia. Kita ngomong nih bendera Indonesia ya, bendera gampang dicerna ya. Ada anak megang bendera Indonesia dan mereka megang ikat kepala bendera merah putih. Mereka tegak berbaris. Lalu mereka menyanyikan Indonesia tanah airku. Apakah mereka dikatakan siap berperang? Tidak. Enggak, guys. Tapi ketika mereka anak-anak itu mereka pegang senjata, atau yang bentontan pegang itu, ya kan, atau golok yang dipegang ISIS itu, dan mereka sudah pegang kepala orang, menggal gitu, atau mereka memang megang parang gitu, itu baru siap perang. Saya tanya, ada nggak orang perang itu orang perang itu apa namanya? Apa saya katakan? Ada mana ini nggak paham deh guys. Yang mana ini sosoknya perang gimana coba? Coba ada perhatikan baik-baik. Coba saya perhatikan ya. Aduh, ini kayaknya yang gagal paham saya tuh Aremando gitu kan.
Anak-anak ini berperang, gimana bisa nggak berperang guys? Ini kan sama dengan anak-anak yang memakai bendera ikat kepala merah putih dan memegang bendera merah putih. Dan mereka menyanyikan lagu Indonesia Raya. Dan orang tua sana tuh demo loh guys. Orang tuanya sana tuh gak berperang loh. Ingat, orang tuanya sekalipun tidak ada nggak orang tuanya memegang AK-47, memegang golok? Nggak ada. Coba, ada nggak? Mereka demo damai, dikenal sebagai Asia paling super damai. Bahkan rumput nggak dipijak guys, sampah dibersihkan gitu. Orang yang hendak nikah gereja pun dikasih jalan, bahkan diantarkan ke dalam gereja. Coba, mana bayangkan itu. Jadi ini pindahan lagi yang kesekian kali. Ini udah terlalu banyak Armando melakukan pindah di video satu di video ini aja guys. Luar biasa sekali. Ini sama seperti ketika anak-anak memakai bendera ikat kepala merah putih dan memegang bendera merah putih, dikatakan anak itu siap untuk berperang. Mereka bawa bendera dan mengenakan ikat kepala yang bertuliskan syahadat. Mereka itu dibawa jelas untuk membangun semangat jihad sejak kecil. Dan itulah yang sekarang berlangsung di seluruh Indonesia. Jihad. Ada Armando tahu apa kata jihad? Nih, saya kasih tahu ya, ada Armando ya. Ada kan kata profesor nih. Tapi ada profesor yang seperti apa saya nggak ngerti nih. Jihad aja nggak paham. Jihad artinya saudara ya. Bagi Anda yang belum tahu nih, sekalian pelajaran nih bagi Anda semua yang tidak tahu arti kata jihad. Jihad adalah perjuangan secara sungguh-sungguh ya. Jihad itu bukan hanya beraspek perang. Saya buat video ini dalam hal jihad versi saya. Karena saya sungguh-sungguh buat video ini, nggak main-main ini guys. Saya sungguh-sungguh, saya jihad buat video ini. Saya jihad untuk menegakkan kebenaran, berdakwah. Saya buat video ini. Saya sungguh-sungguh ini. Saya jihad. Harus ketika saya mencari nafkah untuk istri saya itu saya jihad. Saya sholat itu saya jihad. Selama kita serius, sungguh-sungguh itu jihad namanya. Kecuali kalau Anda kerja main-main, itu bukan jihad. Atau misalnya Anda buat konten main-main, itu bukan jihad. Tapi ketika Anda berjuang dengan sungguh-sungguh, apapun itu bentuknya, mau Anda belajar, bekerja, membela kebenaran, apalagi yang baik tentunya ya. Anda misalnya menegakkan syariat Islam, Anda membela membela keadilan, Anda berjihad termasuk menuntut pemisah agama, itu jihad loh guys. Jihad dalam hal kebaikan. Ya kan? Jadi Adi Armando ini sudah dia ngerti jihad itu diartikannya adalah ISIS ya, laku diri. Mereka tuh jihad dalam arti yang salah. Mereka memang sungguh-sungguh ya. Saya yakin orang yang bunuh diri itu memang sungguh-sungguh. ISIS itu sungguh-sungguh. Karena nggak mungkin kalau mereka nggak sungguh-sungguh, mereka nggak mungkin menggalak orang. Mereka nggak mungkin melakukan bom diri, bahkan mengorbankan diri sendiri, atau bentrokan juga. Itu sungguh-sungguh tuh. Risiko besar loh guys, menembaki umat Islam sedang sholat Jumat itu di masjid itu risiko besar. Dia bisa dihukum mati gitu. Mereka melakukan jihad, tapi jihadnya jalan salah guys. Ada jihad yang jihad yang benar, jihad yang salah. Ya. Anak tadi jadikan jihad itu jalan benar, yaitu membela agamanya dari para penista agama, membela agamanya dari orang-orang yang yang tidak suka kepada syariat Islam, orang-orang yang melabeli saudara-saudaranya dengan kata-kata radikal, intoleran, teroris dan segala macam itu. Itu mereka jihad di jalan yang benar, jihad yang diridhoi Allah SWT. Ya. Jadi Anda harus paham hal ini guys. Jihad itu bukan suatu hal yang buruk. Bukan semestinya selalu dengan hal yang buruk. Jihad itu sungguh-sungguh, tergantung Anda sungguh-sungguh untuk kebaikan atau sungguh-sungguh untuk kejahatan. Itu yang harus Armando pahami. Jadi kalau Anda mengasosiasikan jihad dengan hal buruk, ada salah besar. Ya, enggak semua jihad itu menyangkut tentang hal buruk. Dalam beragam bentuk. Melalui internet, kita bahkan bisa menyaksikan bagaimana anak-anak di Timur Tengah sudah sejak kecil belajar memegang senjata, menembak, bahkan membunuh. Itu di Timur Tengah. Jangan samakan Indonesia. Indonesia ada nggak? Jadi gini guys, anak-anak yang megang bendera dan memegang ikat kepala syahadat,
Itu kan sama dengan anak-anak yang memegang bendera Indonesia dengan memegang bendera memakai kepala Indonesia. Kan beda dengan anak-anak yang memegang senjata, anak-anak yang membunuh kan beda. Jadi gini, Aremando nih mengatakan menyamakan sesuatu yang tidak sama gitu guys. Ini gimana logika coba? Kalau anak-anak itu memang diajarkan untuk itu, menembak, megang senjata, membunuh saya nggak tahu ya, saya belum pernah lihat itu guys. Kalau diajarkan menembak iya, saya pernah lihat video ya, diajarkan menembak sama megang senjata, itu iya. Tapi kan Indonesia diajarkan seperti itu. Itu poin pertama, menyamakan sesuatu yang beda. Ya, ini fitnahan guys, fitnahan. Aremando menyamakan anak-anak tadi dengan anak-anak yang di Timur Tengah. Anak itu tidak memegang senjata loh guys, mereka tidak menembak loh, mereka tidak membunuh orang loh. Nah, anak-anak di Timur Tengah, ya sudah tahu, ya, mereka melawan pemerintahan keji Bashar al-Assad, pemerintahan Syiah minoritas yang membantai kayaknya yang mayoritas Sunni. Anak itu diajarkan untuk membela agama Sunninya, ya, dari kezaliman Syiah yang disokong oleh Rusia dan juga Iran, membela agamanya, membela tanah airnya yang diperintah oleh pemerintahan zolim minoritas Syiah Bashar al-Assad. Jadi mereka dalam hal membela diri. Nah, ya kan, agamamu, Sunnimu sedang serah oleh pemerintah Syiah Iran, Syiah Suriah didukung oleh oleh sekutu-sekutunya, ya kan? Orang tua kamu ditembaki gas beracun, orang tua kamu dibunuh, diperangi, kan pemerintah Bashar kan memerangi rakyat sendiri, ya. Makanya jadilah pemberontakan. Pemberontakan ini guys, kalau ada belajar ya, mereka ini bukan dalam hal mereka ini hanya mempertahankan diri, mereka membela diri atas dari kezaliman pemerintahan Bashar al-Assad. Bahkan kalau mereka mau, mereka sudah sejak lama mereka memungkinkan Bashar, tapi sayangnya Bashar didukung oleh Rusia dan Iran yang sangat kuat. Sehingga perjuangan mereka sehingga detik ini mereka masih berjuang untuk itu. Mereka berjuang untuk mengambil lagi kemerdekaan mereka yang terampas oleh pemerintahan yang zolim ini, guys. Nah, Anda tahu zaman tahun 98 aja itu Pak Harto dituduh kan, sebagai presiden diktator. Itu bagaimana rakyat melakukan demo besar-besaran untuk menuntut Pak Harto turun. Karena bayangkan Bashar bukan hanya itu turun, Bashar yang minoritas bukan hanya itu turun, tapi beliau juga telah melakukan pembunuhan kepada rakyat sendiri. Ini sama Bashar al-Assad itu kejadian dengan Pak Harto kemarin. Cuman bedanya adalah Pak Harto itu dituduh, ya, dituduh. Bashar melakukannya, gitu. Nah, makanya Anda kalau mau paham tentang Suriah harus belajar. Jangan dengarkan orang-orang sudah dari Aremando, gitu. Dia nggak paham, orang-orang ini nggak paham, guys. Di Indonesia mudah-mudahan skalanya tidak separah itu. Tapi jelas penanaman semangat berjihad. Nah, dia tahu Indonesia benar-benar tidak separah itu. Memang bukan tidak separah itu, memang tidak ada sama sekali gitu. Kayak ada anak Indonesia yang pegang senjata, nggak ada anak Indonesia yang membunuh, menembak, nggak ada guys gitu. Kecuali di fantasinya Aremando gitu. Nah, kan? Jadi inilah, ini yang saya logikanya gimana ini gitu kan? Hak lawan musuh-musuh Islam sejak kecil juga berlangsung di sini. Ingat, kita tidak pernah melakukan perlawanan, ya. Kita membela diri, kita membela agama kita. Kita orang-orang bisa agama, gitu. Kita agama Kristiani, kita harus tuntut mereka untuk diadili. Tujuannya apa? Agar tidak ada lagi orang-orang yang berani menghina agama kita. Itu guys. Jadi Anda harus ngerti ini. Membela diri itu bukan berarti jadi gini. Sama kayak misalnya gini. Ibu saya dihina, anak saya dihina, dituduh macam-macam. Pelakor kamu, pelacur. Saya bela anak saya. Laporkan polisi. Apa saya melakukan perlawanan? Oke, kalau Anda setuju itu perlawanan. Saya tidak ada masalah sini. Tapi, apa itu salah? Kita sekarang bukan ngomong masalah perlawanan, tapi kalau perlawanan itu benar apa salah gitu. Perlawanan itu kan bukan berarti ada perlawanan itu yang menyerang duluan dengan bertahan balik. Melawan balik. Dalam artian melawan untuk mempertahankan diri. Ketika anak saya dihina,
ya kan? Ketika saya diserang, apakah saya diam saja? Apakah saya boleh melawan? Apakah perlawanan saya dikatakan salah? Tidak. Perlawanan saya lakukan itu adalah benar. Yang salah siapa? Orang yang telah menuduh saya tadi. Menuduh saya sebagai teroris. Adik-adikku saya yang teroris, itu yang salah. Jadi saya melawan dengan menuntut ke polisi, saya berada di pihak benar. Ini aja, jadi jangan terbalikkan fakta ini guys ya. Siapa yang salah, siapa benar, jangan terbalikkan saya lagi. Ini adalah suatu bentuk ketidakpahaman. Saya tahu bahwa di sejumlah sekolah Islam, para murid diajari yel-yel ganyang Yahudi, ganyang kaum kafir, atau semacam itulah. Dan Ganyang Yahudi, ganyang kaum kafir. Sekolah mana ya? Saya nggak pernah dengar itu guys. Ya, makanya gini, saya sebenarnya di mana itu saya menunjukkan videonya gitu. Saya nggak pernah dengar tuh guys. Ganyang kafir, ganyang kaum Yahudi nggak ada loh guys. Yang kita pernah dengar lagi nih, Islam yes, kafir no, itu oke. Sama kayak mereka ini misalnya ya, Islam yes, komunis no, gitu. Islam yes, zina, judi, memabuk, no. Karena dalam perspektif Islam ya, judi, zina, komunis, kafir itu suatu bentuk kesalahan. Ya kan, suatu bentuk dosa, suatu bentuk maksiat pada Allah gitu, ya kan, itu kan benar dari segi sudut pandang Islam. Oke lah, dari orang kafir nggak setuju itu, mereka menganggap mereka benar. Orang kafir ini kan artinya adalah non-Muslim, bisa Kristen, bisa Katolik, bisa Hindu, Buddha, bisa ateis, ya kan. Agaklah mereka oh nggak benar Islam itu, kafir itu benar kok, atau kalau dimasuk kafir itu misalnya Kristen bisa benar kok, silakan. Ada bisa juga bikin misalnya gini, apa Kristen yes gitu kan, kafir no gitu, silakan. Atau bahkan ekstrem sekalipun, Islam apa Kristen yes, Islam no, silakan. Nggak akan ada, saya tidak akan ada yang marah ketika ada melakukan yeles gitu. Kristen yes, Islam no, boleh marah. Saya nggak pun nggak marah kalau anda melakukan itu, kan? Dalam perspektif agama anda, memang Islam itu salah, kan? Di mata kita Islam benar. Dan saya nggak mungkin memasakkan kehendak saya dengan mengatakan kamu nggak boleh bilang Islam salah, nggak bisa. Saya paling hanya berargumentasi. Oh, menurut saya nih, dikatakan dia nggak benar, Islam itu agama yang benar. Nah, jadi mainnya kan tanah argumentasi, itu guys. Jadi bukan dengan apa ya, dengan menuduh radikal, intoleran, teroris kan tidak. Jadi inilah, jadi Tadi Mando ini harus banyak belajar, guys. inilah yang diperingatkan oleh Denny Siregar. Anak-anak kecil itu kan seharusnya bermain sepak bola, petak umpet, gala asin, main gundu. Mereka seharusnya belajar tentang persaudaraan antar umat Islam dan umat Kristen, dan umat Hindu, Buddha, Konghucu. Menanamkan cinta beragamanya itu lebih penting daripada mengajarkan mereka untuk main bola, main petak umpet, main apa lagi tuh, atau mengajarkan persaudaraan kepada sama umat beragama. Ingat, dengan menerapkan syariat, berarti sama otomatis mereka akan diterapkan itu semua. Kalau Islam itu tidak mengharamkan bermain, asal ingat waktunya. Ketika waktu sholat, Anda sholat. Ketika Anda bekerja, Anda bekerja. Harus tinggalkan permainan Anda. Kan malah bagus. Malah mereka dapat akhlak moral, ya kan? Disiplin juga dapat. Jangan main-main terus. Udah waktunya sholat, masih main juga. Jadi kalau Anda hanya ajarkan anak main-main, bola, gundu, anak-anak kan lupa sholat nanti. Anak-anak kan lupa waktunya bekerja, lupa waktunya sekolah. Islam mengajarkan sebaliknya. Nah, main itu silakan. Jangan lupakan kewajiban kamu, yaitu sholat 5 waktu, puasa di bulan Ramadan, sekolah, misalnya kan belajar, bantu orang tua, jangan lupa itu. Jadi dengan mengajarkan anak-anak giroh kepada agamanya, ya. Dan juga membela agamanya ketika diserang gitu, sehingga dia jadi gini, kalau agama diserang terus guys, nanti si anak akan tidak pede dengan agamanya. Contoh misalnya, ibu saya diserang terus nih, ibu kamu tuh bawa pelacur, terus pelakor, kan tidak ada ibu saya seperti itu. Kalau lama-lama saya akan down, saya keluar rumah kan, ibunya Bobby itu pelacur, pelakor, saya akan down. Kalau saya nggak kuat iman, maka saya diajarkan untuk bela ibu Bob.
itu kehormatan ibumu, kau harus bela itu kesalahan baik, sehingga saya pede dan orang akan dukung saya dan saya akan mengerti ternyata banyak dukung saya, ternyata benar ibu saya bukan pelakor. Tapi kalau saya diam, saya akan makan fitnah itu. Kalau tidak ada bersuara, ingat, kebohongan lama-lama disampaikan akan jadi satu kebenaran. Makanya kita perlu untuk sampaikan sebaliknya, mengkontra itu, sehingga kan Anda tahu kebenaran akan menyebabkan kebatilan. Kebenaran datang, kebatilan lenyap. Jadi kebenaran itu harus didatangkan dulu kebenaran itu. Gak bisa kebenaran itu lenyap kalau nggak didatangkan kebenaran. Nah, ketika saya membela ibu saya, ketika saya bela agama saya, itu untuk menghancurkan kebatilan. Kalau saya tidak bela, kebatilan itu tidak akan lenyap. Nah, juga dalam Talmud mengenai persaudaraan antara umat Islam, Kristen, Hindu, Buddha, Konghucu. Ketika Anda menerapkan syariat Islam, Anda sekaligus diajarkan kalau sesama umat manusia itu bersaudara. Islam adalah agama rahmatan lil alamin. Di secara di syariat itu diajarkan ya, Anda tidak boleh menzalimi orang-orang non-muslim. Anda tidak boleh melarang mereka beribadah. Anda tidak boleh mengganggu mereka beribadah. Bahkan Anda harus biarkan mereka. Ya. Anda tidak boleh mengucapkan selamat Natal. Karena kalau Anda nanti mengucapkan kalau Anda nanti apalagi memaksa mereka untuk mengucapkan selamat Lebaran, Anda tidak boleh meminta mereka untuk ucapkan selamat Lebaran atau ada paksa. Kamu kalau nggak mau ucapkan selamat Lebaran, berarti kamu intoleran. Berarti kan kalau Anda sebut mereka itu dengan intoleran, ketika mereka mengatakan nih, misalnya umat Kristen mengatakan haram bagi kami mengucapkan selamat Lebaran. Itu sah saja, itu pendapat mereka. Meskipun ajaran mereka tidak mengajarkan seperti itu. Seperti yang ajaran Islam kan memang mengajarkan. Ajaran mereka tidak mengajarkan seperti itu. Tapi itu sah-sah saja. Boleh nggak mereka melakukan itu? Haram bagi kami mengucapkan selamat Lebaran. It's okay. Kalau Anda paksa mereka, kamu nih intoleran, nggak mau mengucapkan Lebaran, Anda lah yang intoleran sebenarnya. Karena itu hak mereka. Sama kita Muslim itu hak mereka untuk tidak mengucapkan selamat Natal. Kalau Anda paksa dengan menuduh kita intoleran, berarti Anda lah yang intoleran sebenarnya. Karena Anda tidak mengerti tentang hak beragama. Islam mengajarkan seperti itu, guys. Agar kita menghormati hak orang lain. Kita tidak boleh memaksa mereka mengucapkan Lebaran. Jadi dia tidak mau, dia dipaksa tidak mengucapkan selamat Natal. Ya kan? Tapi mereka malah mengajarkan kalau ada orang Islam tidak mau mengucapkan selamat Natal, yang mereka mengatakan itu haram, mereka ada intoleran. Katakan pada mereka intoleran. Itu berarti Anda memaksa kami. Berarti yang intoleran siapa? Kalian sebenarnya. Mereka memaksa Islam untuk harus mengucapkan selamat Natal, kalau tidak kami akan dikatakan intoleran. Jadi ketika kami mengajarkan saya Islam, kami justru mengajarkan kebaikan. Kalau selamat umat beragama adalah bersaudara sebagai semanusia. Umat Islam, umat Kristen, Hindu, Buddha, silakan Anda beribadah. Silakan Anda bangun tempat ibadah selama di warga situ setuju. Ingat, ada lagi. Jadi bangun tempat ibadah itu kan nggak senak-senaknya aja gitu. Kan jangan kan ibadah. Bangun warung rokok aja atau warung apa itu harus dapat persetujuan warga gitu. Ya kan? Kalau tidak, Anda tidak akan nyaman berusaha di sini. Anda tidak akan nyaman ibadah karena warga menolak gitu. Ya kan? Anda kan bisa cari tempat lain gitu. Tempat kan banyak di dunia ini. Kayak kami bangun di masjid di Bali, di Papua itu sulit tampun, guys. Bahkan masjid kami dibakar gitu. Ya kan? Ya sudah. Mau bilang apa lagi coba? Itulah warga. Mereka yang tinggal di situ. Kita nggak mungkin memaksakan kehendak. Gitu loh guys logikanya. Atau bahkan dengan anak-anak yang tidak beragama. Anak-anak itu seharusnya tumbuh dengan sehat. Mereka seharusnya tumbuh sesuai usianya. Di banyak negara maju, di tahun-tahun pertama sekolah, yang memperoleh titik berat bukanlah belajar ilmu pengetahuan, matematik, sains, dan seterusnya. Di masa awal sekolah, anak-anak justru diajarkan bermain dengan sehat, berkompetisi dengan sehat, bergaul, bertata krama, berdisiplin. Itu sudah diajarkan di sekolah-sekolah Islam. Sudah diajarkan semua tuh guys. Yang katakan di sekolah Islam tidak diajarkan itu. Coba Anda cek. Saya punya anak ya, anak saya tuh sekolah TK Islam. Ya. Saya melihat itu semua. Anak saya diajarkan bergaul dengan sehat, ya kan? Bertata krama, berdisiplin, ya kan? Apa lagi itu? Ya semua yang katakan di segar ada materi sudah dilakukan di sekolah itu. Sehingga anak saya jalan soleh sekarang guys, insya Allah, alhamdulillah. Jadi
menanamkan cinta pada agamanya dan mengajarkan anak untuk bela agamanya dari penista agama itu tidak itu adalah sekaligus mengajarkan anak-anak juga hal-hal yang disebutkan di Armando. Dia Armando tuh menurut saya beliau harus dia harus dia harus masuk ke Paul. Dia harus lihat itu semua gitu. Apa diajarkan sana. Dia kan cuma katanya tadi saya anak-anak itu diajarkan kalau membenci agama lain, gak hanya Yahudi, gak hanya kafir. Dia lihat langsung nggak ke dalam gitu. Saya tidak pernah melihat itu di sekolah anak saya, guys. Nggak pernah gitu. Semua yang diajarkan itu dari sana saya itu bermain, bergaul, bertata krama, disiplin gitu kan. Sekolah masuk pagi, pulang jam sekian gitu kan. Kalau nggak masuk harus kirim surat sakit dan segala macamnya gitu. Harus kasih pemberitahuan, izin dan segala macamnya. Di sekolah itu harus disiplin sama teman, nggak boleh berantem, harus bergaul, harus sopan santun gitu. Bahkan saking santunnya anak saya dari kecil diajarkan tutup aurat. Kalau pada guru ada nggak? Saya tanya di sekolah non muslim itu diajarkan untuk tutup aurat? Tidak ada, guys. Ada sekolah muslim yang diajarkan tutup aurat. Dari kecil diwajibkan untuk tutup aurat, disiplin tutup aurat, guys. Luar biasa. Jadi sekali lagi tuduhan Armando ini adalah sebatas fitnah, tidak sesuai dengan fakta kenyataan. Anak-anak sejak dini harus diajarkan mencintai dirinya, mencintai keluarga, lingkungan, masyarakat. Yang menakutkan Ditambah agama dan negara, ya. Jadi guys, semua tadi yang sebutkan Armando itu sudah diajarkan di sekolah-sekolah Islam, ya. Bahkan diajarkan juga tentang cinta pada negara dan juga agama. Ini Armando kenapa nggak menyebutkan cinta pada agama dan negara? Apa itu penting? Cinta pada agama adalah kelebihan dari cinta yang lainnya. Kenapa? Kalau Anda mencintai agama Anda, berarti Anda mencintai syariat. Mencintai syariat berarti Anda tahu syariat itu adalah menuntut Anda untuk melakukan hal-hal tadi. Ya, disiplin, bertata krama, mencintai sesama manusia, gitu kan? Jadi dengan Anda mencintai agama Anda akan menerima semuanya. Anda akan otomatis melakukan semuanya. Tapi kalau tadi Armando itu tidak mengajarkan cinta agama, sementara agama mengajarkan itu, coba lihat apa yang terjadi, aksi-aksi yang Armando lakukan. Anda akan jadi orang yang suka melabeli orang lain, menuduh orang lain sebagai radikal, intoleran, ya kan, anti Pancasila, teroris. Itu akibat Anda tidak diajarkan dari kecil untuk mencintai agama Anda, mencintai negara Anda. Dan saat ini, terutama di komunitas-komunitas Islam radikal, yang diajarkan pada anak-anak justru nilai-nilai perbedaan dan kebencian. Anak-anak semacam ini tidak akan... Contohnya mana ini? Apa di Armando? Apa contohnya? Kebencian. Apa? Saya tidak pernah anak saya jadi kebencian. Anak saya, guys, hingga detik ini, dia tidak pernah membenci dengan beda agama, nggak pernah. Karena saya berteman dengan temannya, ada yang dari Kristen, ya kan, ada dari Buddha, gak ada masalah. Karena saya berteman dengan semua orang kok. Saya berteman dengan semua orang dari semua agama. Teman saya ada yang Kristen, ada yang Buddha, ada teman saya. Coba bayangkan. Saya berteman dekat dengan mereka gitu kan. Saya nggak pernah menghina mereka gitu. Ya kan? Jadi ini jelas sama sekali semuanya adalah fitnah. Tumbuh dengan menghargai kepintaran, persaudaraan, pencapaian, kemajuan. Mereka akan tumbuh menjadi kaum terbelakang, bodoh, sempit pikir, mencurigai orang lain, yang ujung-ujungnya menghancurkan. Bedakan waspada dengan mencurigai orang lain. Ya, bedakan. Ya. Waspada kalau agama nista beda dengan mencurigai orang lain. Beda, guys. Waspada itu gimana ya? Misal gini. Ini contoh misalnya ya. Anak saya diajarkan untuk mencintai orang tuanya. Nah, kamu harus cinta orang tuamu, bela orang tuamu. Ketika orang tuamu dikatakan pelakor, pezina, kamu harus bela mereka. Lalu ada orang-orang yang mengatakan orang tua kamu adalah pelakor, pezina, pelacur. Lalu saya nuntut ke polisi. Apakah saya itu diajarkan curiga? Enggak, itu adalah kenyataan. Itu fitnah sudah terjadi gitu.
Ini kalau bisa gini, kecuali kalau ada orang yang tidak pernah mengatakan, tidak pernah memberikan label radikal intoleran, itu berarti kita curiga. Bisa ada orang yang siapa di sana misalnya, anggaplah Rocky Gerung, dia nggak pernah mengatakan umat Islam itu atau kelompok umat Islam itu sebagai radikal, intoleran, teroris. Kita nggak boleh curiga sama dia. Tapi kalau orang-orang seperti Armando, kita boleh curigai. Kenapa Anda melakukan label-label ini kepada umat Islam? Apa tujuan Anda? Kita perlu curiga dan waspada, karena ini sudah terjadi. Fitnah itu sudah dilontarkan, sudah keluar dari mulut mereka. Apa tujuan mereka? Ya. Apa tujuan mereka itu untuk mendegradasi, melakukan stigmatisasi, melakukan label-label untuk menjatuhkan citra dari dari kelompok Islam sendiri. Kelompok Islam yang justru berjuang untuk menegakkan syariat, untuk untuk patuh pada Tuhan mereka, untuk membela agama mereka, ya, dari para minister agama, ini kan, coba diri sendiri dan menghancurkan orang lain. Mereka akan tumbuh menjadi orang. Menghancurkan orang itu adalah orang-orang seperti Aryamanto. Anda guys ya, kalau menghancurkan orang itu gampang. Kayak tadi, anak saya bukan pelakor, bukan pelacur. Tiba-tiba ada orang katakan, dia hancurkan anak saya dengan label itu. Ya, bapaknya adalah ibunya adalah pelakor, pezina, pelakor, pelacur. Anaknya akan jadi calon pelacur, calon pelakor. Sementara istri saya tidak melakukan itu, anak saya tidak seperti itu. Itu kan berarti menghancurkan kredibilitas istri anak saya, saya sebagai suami dan ayahnya. Itu cara menghancurkan paling dengan secara lisan gitu. Dan itu yang dilakukan oleh Armando ini, menghancurkan kredibilitas kelompok Islam yang punya giroh dalam membela agama mereka dari para penista agama yang menanamkan bukan kebencian ya, menanamkan kecintaan kepada agama mereka gitu dengan melakukan pembelaan gitu. Mereka nggak pernah nyebut orang-orang itu sebagai radikal, intoleran, teroris, nggak pernah. Justru itu yang mereka terima gitu. Jadi Anda harus tahu kalau ada orang yang sedang bermain playing victim, mereka setengah pelaku, mereka berlagak sebagai korban. Ini sangat memalukan guys. Orang yang kalah dalam kompetisi, mereka akan tertinggal dalam peradaban yang terus berjalan, dan ujung-ujungnya karena terbelakang mereka akan marah pada orang lain. Nih, saya kasih tahu ya, coba kita ambil kekhalifahan Rasulullah, para sahabat, bahkan sampai ke Turki Utsmani. Apakah mereka kaum tertinggal? Tidak, mereka maju. Rasulullah justru memajukan kaum kafir Quraisy yang terbelakang. Ingat dulu kaum kafir Quraisy itu melakukan perbudakan. Mereka bahkan melakukan pelacuran, mereka melakukan maksiat, mereka bahkan menyembah berhala. Maka mereka menanam anak-anak perempuan mereka dalam lubang, ya, mengubur anak mereka hidup karena mereka malu punya anak perempuan. Karena bagi mereka itu aib. Rasulullah ubah itu semua. Rasulullah kasih peradaban baru, peradaban Islam, sehingga membuat mereka maju. Lihat, ya, Arab Saudi diberkahi oleh Allah dengan minyak dan melimpah. Dulu belum ada minyak lah guys, zaman Rasulullah itu belum ada minyak, ya, belum ada. Coba Anda bayangkan ya, karena itu berkah turun pada dengan negara Timur Tengah. Ya, mereka memakan dikasih Allah anugerah minyak. Sehingga mereka tidak perlu berusaha payah seperti negara lain, ya, ke Singapura itu kan tidak punya sumber daya alam, akhirnya mereka harus terpaksa berdagang dan segala macamnya. Atau Jepang yang nggak punya sumber daya alam, ya, yang seperti Indonesia atau Timur Tengah, apa yang mereka dapat? Mereka terpaksa harus yang usaha lain gitu, usaha-usaha yang sulit tentunya, menciptakan teknologi, ya gitu kan, yang terus sulit gitu kan dan segala macamnya. Arab dianugerahi dengan minyak. Karena keberkahan Allah turun atas mereka. Dan juga Indonesia tentunya. Ada Indonesia mayoritas Muslim. Banyak Indonesia Muslim yang taat. Apalagi dibuktikan dengan 212 dan selebihnya itu. Itu menunjukkan ketaatan mereka kepada Allah dan Rasulnya. Kecintaan mereka kepada Islam dan syariatnya. Ya, kecintaan pada mereka pada agamanya. Dengan mengajarkan agama sejak dini, ya, dan juga dengan dengan membela agamanya dari para penista. Jadi, apakah Anda katakan Rasulullah itu terbelakang? Apakah Anda katakan para sahabat itu terbelakang? Apakah Anda katakan Khalifah Turki Utsmani dan sebelumnya itu terbelakang? Tidak. Kalau Anda katakan ISIS, saya setuju. ISIS terbelakang.
Ya. Tapi ISIS bukanlah khalifah Turki Utsmani, bukanlah khalifah para sahabat, bukanlah kekhalifahan Rasulullah. Jadi Anda harus bedakan ya guys, Anda harus belajar membedakan antara ISIS ya, yang evil side, sisi setan gitu, dengan khalifah Turki Utsmani sampai kepada zaman Rasulullah. Harus bisa bedakan ini. Orang-orang yang nggak ngerti itu mereka tidak bisa bedakan. Mereka kira Islam itu ya ISIS. Anak-anak ini jadi akan jadi ISIS. Mereka pejuang khilafahnya kan jadi ISIS. Ini mereka nggak paham guys. Makanya harus belajar Anda bedakan antara ISIS dengan kekhalifahan Islam Turki sampai ke zaman Rasulullah. Mereka akan mengatakan umat Islam terpinggirkan karena diperlakukan tidak adil. Karena itu agar mereka menang, mereka harus menghancurkan sistem yang dianggap kafir. Saat itulah mereka menjadi kaum yang nyinyir, membenci non-muslim, eksklusif, dan dalam bentuknya yang terekstrim. Ini semuanya jelas suatu fitnah gitu. Tidak pernah ada umat Islam itu membenci non-muslim. Yang mereka benci adalah orang-orang yang menista agama Islam. Ingat ya, Ahok menista agama Islam. Ahok ya Kristen. Tapi kan tidak semua umat Kristen menista agama Islam. Tidak ada kita tuntut semua umat Kristen. Apakah ketika Ahok menista agama Islam kita tuntut semuanya? Tidak. Yang lain Kristen semua lainnya aman. Tidak kita tuntut kok. Segar dia menista anak-anak pendoa pesuruhan dengan menyebut mereka adalah calon teroris. Apakah kita menuntut yang lain? Tidak, hanya di Siregar. Jadi kita tuh bukan membenci non muslim, tidak ya, tidak membenci orang kafir. Ya, kita hanya menuntut keadilan atas para penista agama. Itu saja guys. Dan ini ada hubungan sama ekstrim atau terorisme atau eksklusif gitu. Ketika orang pengen berislam, sama gini misalnya, ada orang Kristiani nih, yang cermin Kristiani yang betul-betul tadi itu kan, kalau laki-laki itu kan, kalau di Katolik itu misalnya, ambil contoh ya Katolik ya, kan berarti para pastor, mereka tidak mereka ini kan tidak boleh berumah tangga, mereka tidak boleh punya istri, atau para bedawati, mereka tuh harus tutup aurat, mereka harus di gereja, gitu kan. Nah, apakah mereka ekstrem? Apakah mereka teroris? Tidak. Mereka hanya taat pada agamanya. Sama ketika umat Islam pengen menjalankan syariat, ya kan? Pengen memakai cadar, pengen pakai celana cingkrang. Mereka ini bukan ekstrem, bukan teroris. Mereka hanya ingin ya menerapkan agamanya dengan sempurna. Gitu. Yang ekstrem itu adalah orang-orang yang tidak patuh pada Tuhannya.